Nama saya Leng Xian. Sejak kecil, saya telah menjalin banyak hubungan, dan tanpa terkecuali, saya selalu bertemu dengan pria brengsek. Kali ini saya yakin, saya telah bertemu dengan orang yang tepat, yaitu pacar saya, Sun Hao. Tapi, saya justru berubah menjadi wanita brengsek. Benar. Saya bahkan dengan seorang pria asing, melakukan hubungan satu malam. Menarik? Dia bahkan tidak meminta uang kepada saya dan buru-buru kabur. Wanita seperti ini sungguh pertama kalinya saya melihatnya. Lu, Chan, Pak Gu, cari tahu tentang wanita yang tadi malam, naik ke tempat tidur saya. Saya ingin tahu apa sebenarnya tujuannya, saya sangat penasaran. baik. Leng Xian sungguh ceroboh. Kemarin, Sun Hao ini terus membujuk saya minum. Setelah minum saya merasa tidak enak badan. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Tidak bisa, saya harus menemuinya untuk memperjelas. Kak Sun Hao, dengar-dengar tadi malam, kamu benar-benar membuat Leng Xian mabuk dan meminta Pak Sun menemuinya. Benar, saya bermaksud agar dia bisa melayani Pak Sun dengan baik, agar Pak Sun menaikkan jabatan dan gaji saya. Tidak menyangka, perempuan sialan ini bukan hanya tidak melayaninya dengan baik, malah berselingkuh dengan pria lain. Ya, terlihat sangat lugu biasanya, tidak menyangka di balik itu sangat berantakan. Tetap saja kamu sayang, yang setia kepadaku. Ayo, cium. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Xian, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu, jangan salah paham. Ya, kami hanya bercanda. Aku baru saja mendengar semuanya. Satu pacarku, satu lagi sahabatku. Kalian berkomplot melawanku di belakang, mengkhianatiku. Kakak Sun Hao, Xian sekarang sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Kenapa kamu takut padanya? Cukup, Xian. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Sebenarnya, orang yang kusukai selalu Tingman. Kalau bukan karena pekerjaanmu, ada sedikit kemampuan, apa kamu pikir aku akan bersamamu? Selama bertahun-tahun ini, aku demi kelancaran pekerjaanmu, promosi dan kenaikan gaji sampai jatuh sakit. Kamu sekarang sukses lalu mau mencampakkanku? Jadi, janji sehidup semati yang kamu ucapkan padaku? Semuanya bohong, ya? Benar-benar mengerikan. Cukup. Kalau bukan karena kamu tadi malam, membatalkan janji dengan Direktur Sun, aku bisa promosi dan naik gaji lagi. Dasar tidak berguna. Aku kira bertemu denganmu, aku bertemu pria yang baik. Tidak disangka, seumur hidupku selalu salah memilih orang. Mengapa ketulusanku selalu dikecewakan? Mengapa aku tidak pantas mendapatkan cinta? Kamu itu hanya orang bodoh. Kamu tidak berpikir, orang bodoh juga pantas dicintai, kan? Kamu tidak romantis, seperti ikan mati tidak mau kusentuh. Hanya Tingman yang bisa memuaskanku. Kamu pikir aku memanfaatkanku untuk apa? Tidak lain pekerjaanmu bisa membantuku naik jabatan. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Oh iya, hari ini adalah hari besar saya dan Tingman. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang untuk minum anggur pernikahan. Kamu manusia sampah. Kalian berdua memang tidak tahu malu. Pasti akan menerima balasannya. Saya menerima balasannya. Seharusnya kamu yang menerima balasannya. Dasar jalang, memukul saya. Lihat saja siapa yang akan menerima balasannya. Kakak Sun Hao, jangan pukul lagi. Sepertinya dia sudah tidak berdaya. Jangan berpura-pura mati, bangun. Kakak Sun Hao, dia sudah mati. Tidak ada napas lagi. Apa? Xian, jangan pura-pura mati. Xian. Ayo buang saja di sini, tempat ini. Pasti tidak akan ada yang menemukan. Kak Hao, lalu apakah pernikahan kita masih bisa berjalan seperti biasa? Tenang saja, pernikahan kita pasti akan dilaksanakan sesuai rencana. Leng Xian ini hanya orang yang tidak berarti. Bagaimana bisa dia mengganggu pernikahan kita? Ayo.
Aduh, kasihan sekali. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sial di dunia ini? Biarkan aku, si Meow, membantumu sekali ini. Sistem nona muda terikat. Memulihkan tanda-tanda vital Inang 10%, 20%, 100%. Selamat, Inang berhasil terikat. Ini di mana? Aku? Apakah aku sudah mati? Apakah ini alam baka? Kamu tidak mati? Aku yang menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku? Kamu siapa? Aku si Meow adalah sistem nona muda yang memiliki segala kebijaksanaan. Kamu sudah terikat denganku sejak lahir. Saat kamu menghadapi saat-saat kritis, barulah aku akan aktif. Aku bisa membantumu membalikkan keadaan sulit ini, bertumbuh selangkah demi selangkah, menjadi nona muda yang berkualitas. Apa-apaan ini? Hidupku sudah cukup tragis. Sudah berpacaran 800 kali dan selalu bertemu dengan pria brengsek. Sebaiknya kau cari tuan rumah lain saja. Biarkan aku mati saja. Tuan rumah, percaya diri, harus percaya diri. Dengan adanya sistem ini, akan membantumu menjadi nona besar terkuat di Jiangcheng dalam sekejap mata. Benarkah? Tentu saja, kau hanya perlu mengikuti tugasku, terus-menerus menampar wajah orang lain untuk memberikan energi operasional pada sistem ini. Nanti kalau tuan rumah punya keinginan, sistem akan bisa mengabulkan semuanya. Kalau begitu, aku mau segera mengerjakan tugas. Baik. Untuk menjadi nona besar, tentu saja harus meninggalkan masa lalu yang kelam. Hari ini adalah pernikahan pria dan wanita brengsek itu. Tugas pertama, kita akan pergi untuk menghancurkan pria brengsek itu dan mengacaukan pernikahannya. Itu sangat sesuai dengan keinginanku. Sekarang kau punya paket hadiah pemula yang memberikan 100 poin penampar wajah. Apa itu poin penampar wajah? Setiap kali tuan rumah menampar wajah orang jahat, akan mendapatkan poin yang sesuai. Dengan adanya poin, kau bisa menukar apapun yang kau inginkan untuk menyelesaikan tugas. Bagus sekali. Dewa memperlakukanku dengan baik. Kalau begitu, aku ingin menukar bukti perselingkuhan Sun Hao dan Shen Tingman. Selamat, tuan rumah mendapatkan foto perselingkuhan pria brengsek itu menggunakan 100 poin penampar wajah. 100 poin hanya untuk satu foto? Jumlah saldo tuan rumah terbatas, hanya bisa membeli satu foto bukti. Baiklah, tidak apa-apa. Satu foto ini juga sudah cukup. Sun Hao, Shen Tingman, bukankah hari ini adalah hari pernikahan kalian? Biarkan aku memberimu hadiah besar. Bagaimana hasil penyelidikannya? Pak Gu, sudah jelas. Wanita yang menghabiskan malam bersamamu semalam. Bernama Leng Xian. Dia adalah putri tertua dari keluarga Leng yang telah bangkrut. Tadi malam, dia dijebak oleh sahabatnya dan pacarnya. Sehingga ia tidak sengaja tidur denganmu. Begitu. Lalu di mana dia sekarang? Baru saja mendapat kabar, sahabatnya, Shen Tingman dan Sun Hao, akan mengadakan pernikahan hari ini. Kemungkinan besar dia akan datang membuat keributan. Kamu cari semua informasi tentang kedua orang ini, lalu berikan kepadaku, dan serahkan padaku. Baik, Siapkan mobil, aku akan pergi ke lokasi pernikahan. baik. Selamat ya, Bapak Sun dan Nona Shen, sungguh pasangan serasi, diciptakan untuk satu sama lain. Selamat. Selamat. Pak Gu, menurut informasi yang dapat dipercaya, Leng Xian akan tiba di lokasi pernikahan. Di hari bahagia ini, mana mungkin aku tidak hadir? Sepertinya hari ini akan ada pertunjukan menarik. Leng Xian, Kenapa dia datang? kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja aku datang untuk menuntut balas. Jangan mendekat. Kenapa? Sudah takut? Sepertinya, karena terlalu banyak berbuat jahat, jadi takut karma. Kamu. Sudahlah, jangan takut. Lihat, ada bayangan di tanah ini. Dia manusia. Leng Xian, jangan harap kamu bisa menakuti kami. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini hari ini? Apa yang ingin aku lakukan? Aku akan menyeret kalian ke neraka. Leng Xian, kamu masih bicara omong kosong. Kamu jelas-jelas punya bayangan di tanah. Kamu ingin menakuti siapa? Kamu lumayan pintar juga. Jangan tegang, hari ini adalah hari besar kalian. Aku datang untuk memberikan hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Tentu saja hadiah pernikahan kalian. Semuanya, lihatlah. Ini adalah foto mesra sahabat baikku dengan mantan pacarku. Perlu kalian tahu, saat itu kami belum putus. Wanita ini cukup menarik. Tidak disangka Sun Hao ini, ternyata selingkuh. Tidak disangka, lagi-lagi dengan sahabat Leng Xian. Drama sekali. Bagaimana dia bisa punya foto ini? Kamu.
Kamu bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Sudah tidak tahan? Aku masih punya yang lebih seru. Kamu? Leng Xian, jangan coba memfitnah kami. Memangnya kamu pikir kamu orang baik? Aku orang seperti apa? Tetap lebih baik daripada kamu, wanita murahan. Oh ya, kamu pikir aku murahan? Kalau begitu, saat kamu mabuk di malam hari dan berkeliaran dengan pria asing, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Saudara-saudari sekalian, jangan dengarkan Leng Xian, itu semua omong kosong. Dialah pihak ketiga dalam hubungan kami. Aku dan kakak Sun Hao, kami tidak melakukan apa-apa. Apa? Leng Xian adalah pihak ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Biar ku tunjukkan kepada kalian, ini adalah foto-foto Leng Xian. Pergi menginap di hotel dengan orang lain di malam hari. Setelah suamiku Sun Hao mengetahuinya, dia langsung putus dengannya. Dia datang ke sini hari ini, hanya untuk menjebak kami. Pak Gu, pria di foto itu sepertinya Anda. Oh, jadi begitu. Ternyata Leng Xianlah yang merusak hubungan orang lain. Dia biang keladinya. Betul sekali. Benar, memang dia. Cih, wanita rendahan sepertimu. Berani-beraninya datang membuat keributan di pernikahan. Sungguh tidak tahu malu. Kalian jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Leng Xian, apalagi yang ingin kamu jelaskan? Kamu itu hanya wanita buangan yang tidak diinginkan oleh kakak Sun Hao. Kamu, pantaskah mengacaukan pernikahan kami? Benar, Leng Xian. Kamu adalah wanita buangan yang tidak kuinginkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat keluar dari pernikahanku. Apa aku harus mengusirmu? Keluar, keluar. Kalian, Siapa bilang keluarga kami, Xian, tidak ada yang mau? Maafkan saya datang terlambat. kenapa kamu yang datang? Memangnya kenapa kalau saya yang datang? Jangan bergerak, kalau bergerak lagi saya tidak bisa membantumu. Bip bip, sistem mendeteksi Gubemo jatuh cinta pada tuan rumah, mengumpulkan energi cinta. Meong-meong, apa itu energi cinta? Energi cinta adalah energi tambahan yang disiapkan agar tuan rumah dapat mengumpulkan poin balas dendam dengan lebih baik. Sekarang energi cinta sudah penuh. Apakah akan undian? Undian? Saya bertanya dengan nada bertanya. Saya tidak peduli. Selamat kepada tuan rumah, mendapatkan satu suami terbaik yang tiada duanya. Apa-apaan ini? Memberi hadiah suami kepadaku? Apa gunanya ini? Jika tuan rumah ingin mengumpulkan poin balas dendam dengan lebih baik, dibutuhkan seseorang untuk membantu. Dan suami yang dihadiahkan oleh sistem adalah pembantu terbesar bagi tuan rumah. Berhenti, berhenti, berhenti. Sudah hentikan saja. Saya baru saja putus cinta, jadi tidak butuh suami. Hadiah sistem tidak dapat ditarik kembali. Kenapa kamu terus melihat saya? Apa saya aneh? Siapa yang melihatmu? Saya sedang melamun. Kamu ini siapa lagi? Berani-beraninya membantu pelacur ini? Apa kamu tidak tahu siapa saya? Jangan bicara lagi. Kenapa kamu menarik saya? Orang itu adalah Presiden Direktur Sheng Ye Group, Presiden Direktur Gu. Apa? Dia itu Pak Gu. Anda adalah CEO Grup Sheng Ye. Kenapa? Terkejut? Leng Xian dasar jalang. Sejak kapan dia merayu Pak Gu? Sialan. Ternyata Anda adalah Pak Gu. Maaf atas ketidaksopanan saya. Tapi Pak Gu, Anda harus lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh orang di sebelah Anda ini. Apa maksud perkataanmu? Lihat Pak Gu. Dia itu tipe wanita yang seenaknya saja melakukan hal-hal seperti itu dengan pria asing. Mungkin saja dia juga pernah melakukan hal-hal kotor lainnya. Hati-hati, dia bisa mengkhianati Anda. Jangan bicara omong kosong. Saya bukan orang seperti itu. Kamu bukan orang seperti itu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Saya, Tidak bisa berkata apa-apa. Apakah saya menebak dengan benar? Boleh saya lihat? Foto ini diambil pagi ini? Betul sekali Pak Gu. Jadi, Anda sebaiknya segera meninggalkan wanita yang mudah berubah hati ini. Tadi malam, orang yang menghabiskan malam dengan Nona Leng Xian, itu adalah saya. Apa? Pak Direktur Gu, apakah Anda tidak salah? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Saya ingat betul wajahnya ini. Kalau begitu, selamat Pak Direktur Gu. Selamat. Saya percaya kalian berdua tulus mengucapkan selamat kepada kami. Selamat kepada host. Suami host berhasil membela host. Sekarang Anda mendapatkan poin pembelaan. Host memiliki satu kesempatan penukaran. tukar. Saya ingin video perselingkuhan pria bajingan dan wanita jalang ini. Hari ini juga saya akan membongkar mereka di depan umum. Penukaran berhasil. Sun Hao, kamu selalu bilang saya tidak bermoral. Lalu kamu seberapa baiknya? Hari ini saya akan biarkan semua orang melihat jati diri kalian yang sebenarnya. Kak Sun Hao, jika kita melakukan ini, apakah Leng Xian akan mengetahuinya? Tenang saja, meskipun dia tahu. Lalu kenapa? Paling-paling saya putus dengannya. Itu saja. Kamu, Sekarang kalian berdua masih ada apa yang mau dikatakan? Selamat host berhasil membela diri, mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan hadiah.
Bisa ditukar lagi? Kalau begitu saya mau bukti bahwa pria bajingan dan wanita jalang ini mencoba mencelakai saya. Pemberitahuan sistem, host tidak meninggal, jadi menukar bukti. Mungkin tidak bisa membela diri dari pria bajingan itu. Mohon bertindak dengan hati-hati. Bagi saya, tidak ada dendam yang dibiarkan begitu saja. Tukar. Selamat host berhasil menukarkan, mendapatkan bukti foto tentang jebakan pembunuh. Ada apa denganmu? Masih ada beberapa urusan lama yang belum saya bereskan dengan kalian. Bagaimana bisa kalian pergi begitu saja dengan mudah? Karena pernikahan kalian tidak bisa dilanjutkan, maka mari kita hitung-hitungan baik-baik. Urusan lama kalian yang mencoba mencelakai saya ini. Lengxian, bicara harus berhati-hati. Kami tidak pernah ingin menyakitimu. Kapan kami pernah mencoba mencelakaimu? Shen Tingman, kenapa kamu gelisah? Aku tidak melakukan kejahatan, tidak takut apapun. Kenapa aku harus gelisah? Justru kamu yang menuduh kami. Kurasa yang gelisah. Seharusnya kamu. Aku menuduh kalian? Hebat sekali menuduh kembali. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa? Kalau begitu aku akan menceritakannya kepada semua orang. Tepat hari ini, Shen Tingman merebut pacarku, Sun Hao, bergabung dan mendorongku, hampir membunuhku. Ini buktinya. Tidak disangka Sun Hao. Mereka berdua tidak hanya selingkuh, tapi juga ingin menyakiti orang. Benar. Dua orang ini memang tidak bisa menilai orang dari penampilan. Hati mereka seperti ular berbisa. Jorok sekali. Lengxian, bukti apa ini menurutmu? Aku beritahu kamu, jangan asal bicara, awas kalau aku menuntutmu karena fitnah. Aku asal bicara. Ini ada bukti kalian di rumahku, memukulku. Kalian berdua bekerja sama mendorongku, mengakibatkan bagian belakang kepalaku terbentur. Jika bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah meninggal. Apalagi yang mau kalian bantah? Omong kosong. Kamu sekarang baik-baik saja. Berdiri di sini, di mana bagian belakang kepalamu terluka? Coba kulihat. Itu karena aku beruntung. Aku beritahu kamu, ini adalah fakta. Fakta, aku beritahu kamu, Lengxian, kami saat itu hanya saling dorong. Kamu sama sekali tidak terluka, foto ini juga kamu edit. Kamu? Bukti kan? Aku punya... Ini hanya kami bertiga yang ada di tempat kejadian. Bagaimana kau bisa punya bukti? Kalau begitu kau tonton saja baik-baik. Bagaimana aku akan menegakkan keadilan untukmu? Di dalam dokumen ini, ada jejak pergerakan kalian berdua. Kalian pergi ke gudang, sesuai tuduhan Xian tadi. Kalian seharusnya pergi membuang mayat, kan? Aku tidak. Kami tidak pernah pergi ke gudang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Masih tidak mau mengaku? Ya, di atas sana ada foto pengawas. Mungkinkah kalian berdua saat menikah pergi berbulan madu ke sana? Kami sepertinya memang pernah ke sana, tapi kami sama sekali tidak melihat Lengxian manapun. Benar. Kami berdua pergi ke gudang untuk bersantai. Bersantai? Baik. Karena kau bilang bersantai, kalau begitu lihatlah sendiri baik-baik. Ini, bagaimana mungkin? Kalian berdua tidak menyangka di dalam gudang ini ternyata ada kamera pengawas, kan? Sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Ini cuma beberapa foto, tidak membuktikan apa-apa. Tapi kalian menyerang Lengxian, itu benar kan? Apakah ini perasaan dilindungi? Lumayan juga. Sistem memberitahu pukulan balik berhasil, mendapatkan poin, dan memberi hadiah paket tahap kepada tuan rumah. Kebugaran fisik yang kuat. Kebugaran fisik yang kuat, apa-apaan ini? Aku ini perempuan, untuk apa memberiku otot? Ini juga karena sistem ini, untuk mencegah tuan rumah dibunuh sembarangan. Ini demi kebaikan tuan rumah. Xian, kau ingin menghukum mereka bagaimana? Xian, tolong maafkan kami. Mengingat persahabatan kita dulu. Maafkan kami berdua. Kebetulan ingin mencoba hadiah kali ini. Bagiku, tidak ada dendam yang harus diungkit. Kau membiarkan mereka begitu saja? Tentu saja tidak. Ini hanya hukuman kecil untuk mereka. Aku akan membuat pasangan berdebah ini kehilangan segalanya. Lengxian, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lengxian, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau? Mau apa kau? Berpegangan tangan? Meong. Terdeteksi perilaku romantis. Mengumpulkan energi cinta. Memberikan hadiah suami. Tingkat kesukaan terhadap tuan rumah meningkat. Tingkat kesukaan saat ini 20%. Apa? Hanya 20%? Sudah berani memegang tanganku? Jelas sekali kau buaya darat. Sistem, segera batalkan ini. Aku tidak mau suami semurah ini. Dengar baik-baik. Sebaiknya kau hilangkan pikiran itu. Kita tidak mungkin bersama. Tapi semalam, kita sudah tidur bersama. Itu kecelakaan.
Anggap saja tidak pernah terjadi. Aku beritahu kau, kau sekarang sudah jadi milikku. Masih mau lari? Siapa yang jadi milikmu? Dasar buaya darat. Jangan lagi memikirkan aku. Kita tidak ada hubungan lagi. Pura-pura menolak agar dikejar. Miau miau, cepat bantu aku melihat apakah dia sudah pergi. Dia sudah pergi lama sekali. Untungnya dia tidak mengejar. Ketika host menolak sebelumnya, bukankah dia cukup galak? Kenapa sekarang jadi pengecut? Apakah itu sama saja? Ini adalah presiden direktur Shengye Group. Jika aku membuatnya tidak senang, bagaimana jika dia menyuruh orang untuk memberesiku? Oh ya, miau miau, menurutmu ada cara apa agar pasangan bajingan Sun Hao itu mendapatkan balasan dan menjadi tidak punya apa-apa? Bukankah mereka masih menguasai rumah yang kamu beli? Ambil kesempatan ini untuk merebutnya kembali. Betul, aku sampai lupa. Dulu, dia memaksaku untuk tinggal bersamanya, rumah yang kubeli, sekarang diduduki oleh mereka. Tidak bisa, aku harus merebut kembali rumah itu, agar mereka tidak punya tempat tinggal. Host memang cerdas. Jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak poin. Tenang saja, kali ini aku akan membuat mereka sangat malu. Ayo, Beimo, kenapa kamu baru pulang selarut ini? Kenapa kamu ada di rumahku? Aku merindukanmu. Aku beritahu kamu, meskipun kita berdua tumbuh bersama sejak kecil, tapi itu tidak berarti kamu bisa masuk ke rumahku sesukamu. Aku kangen kamu, tahu. Akan ku beritahu, meskipun kita berdua tumbuh bersama sejak kecil, itu tidak berarti kau bisa seenaknya masuk ke rumahku. Apa ini, Beimo? Ini untukku. Cantik sekali. Gelang wanita itu jatuh di sini tadi malam, hari ini aku lupa mengembalikannya. Nanti akan kuantar padanya. Beimo, Ah, ini bukan untukmu. Selain itu segera pergi dari sini. Jika tersebar kabar kita berduaan, itu akan berdampak buruk bagiku. hei Beimo, Segera pergi dari sini. ini jelas-jelas surat untuk wanita. Wanita mana lagi yang menggoda Beimo? Aku harus mencari tahu. Tolong selidiki untukku, selama periode ini, wanita mana saja yang pernah berhubungan dengan Beimo. Kakak Sun Hao, aku benar-benar tidak terima. Tidak kusangka suatu hari aku akan dipermalukan di depan umum oleh Leng Xian itu. Di depan umum, Benar? Aku juga heran, saat itu ketika kita memeriksa napasnya, bukankah kita yakin dia sudah meninggal? Bagaimana mungkin dia muncul di pernikahan? aku tidak tahu. Lagi pula dia sepertinya telah memikat direktur utama grup Shengye, Gu Beimo. Tawaran kerjamu berasal dari grup Shengye. Menurutmu, apakah dia akan menyabotase sesuatu di balik layar? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sebelumnya, saat aku meninggalkan hotel, aku melihat dia dan tuanku berpisah. Meskipun tuanku memperhatikannya, dia hanya mempermainkannya saja. Setelah aku masuk ke grup Shengye, akan ada banyak kesempatan untuk membalaskan dendammu. Hanya kakak Sun Hao yang baik kepadaku. kalian benar-benar tidak sabaran, ya? Di siang bolong sudah mau melakukan hal seperti itu di ruang tamu. Leng Xian, apa yang kamu lakukan di rumahku? Dan bagaimana kamu bisa punya kunci rumahku? Benar sekali, Leng Xian. Siapa yang memberimu hak untuk masuk ke rumahku sembarangan? Cepat pergi dari sini. Rumah kalian? Kalau tidak salah ingat, dulu kamu, saat datang ke kota ini, tidak punya tempat tinggal. Aku yang mengeluarkan uang untuk membeli rumah ini. Kenapa aku tidak tahu, kapan rumah ini jadi milikmu? Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Leng Xian, jangan lupa sertifikat rumah ini tertulis atas namaku. Mengapa kamu menyuruhku pergi? Lebih baik kamu tidak membahas masalah ini. Kalau bukan karena kamu menipuku dulu, mana mungkin sertifikat rumah tertulis atas namamu? Tapi tidak masalah, uangnya dariku. Nanti, pengadilan pasti akan memutuskan rumah ini menjadi milikku. Kamu cari mati. Kenapa jadi sangat tersinggung begitu? Kamu sudah dicampakkan oleh tuanku, aku masih takut padamu? Aduh, sakit. Kak Hao, dasar kau orang tidak tahu diri. Tidak hanya masuk tanpa izin, tapi juga berani melakukan penyerangan di rumah. Mana ada kamu berhak bicara? Apa kamu akan mengembalikan rumahnya atau tidak? Akan. Lepaskan dulu, lenganku mau patah. Ah, Kak Hao, kita tidak bisa mengembalikan rumah itu kepadanya. Kalau tidak, kita tidak punya tempat tinggal. Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana jika dia benar-benar membawanya ke pengadilan, kita benar-benar tidak punya cara lain? Tingman, jangan khawatir. Jika kita mengembalikan rumah itu kepadanya, kita tidak akan terpojok. Nanti, setelah aku masuk grup Shengye, akan ada banyak kesempatan untuk memberi pelajaran padanya. Sertifikat rumahnya mana? Cepat.
Ini untukmu. Puas sekarang? Penamparan wajah selesai. Mendapatkan 100 poin. Pengguna bisa melakukan undian acak sekali. Undian? Selamat kepada pengguna, mendapatkan satu kesempatan kencan manis dan ambigu. Kesempatan kencan ambigu? Apa gunanya ini? Sepertinya tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berguna. Pengguna bisa memiliki kencan manis dan ambigu dengan Gubeimo, mengumpulkan energi cinta tambahan, sehingga bisa lebih baik membantu pengguna menampar wajah. Baiklah, sekarang kalian bisa beres-beres barang dan pergi dari rumah saya. Ingat, jangan tinggalkan apapun, saya tidak ingin melihatnya. Lengxian, jangan terlalu sombong. Akan saya beritahu, Kakak Sun Hao akan segera bergabung dengan Sheng Ye Group sebagai manajer. Nanti, semua yang kau makan hari ini harus kau muntahkan kembali. Saya muntahkan kembali? Kau percaya atau tidak, saya bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya sekarang? Hanya kau. Kau pikir bisa membuat saya kehilangan pekerjaan? Akan saya beritahu, saya masuk ke Sheng Ye Group ini berkat kemampuan saya. Kecuali Bapak Gu sendiri yang memecat saya. Kalau tidak ada yang bisa membuat saya meninggalkan Sheng Ye Group. Lalu, kau tidak takut kalau saya menelpon Gubeimo? Kau tahu, dia mengakui saya sebagai wanitanya. Wanita ini berulang kali mengatakan ingin mendorong saya menjauh. Sekarang, dia malah secara sukarela mengakui dirinya wanitaku. Menarik. Lengxian, jangan bicara omong kosong. Hari ini saya melihat sendiri. Di pesta pernikahan Bapak Gu mencampakkanmu. Kau pikir, sekarang kau masih milik Bapak Gu? Dia mencampakkanku? Akulah yang mencampakkan dia, tahu tidak? Bagaimanapun hubungan kami, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku beri kalian berdua 3 menit, pergi dari rumahku. Bagus sekali. Lengxian, tunggu saja kau. Tunggu sampai aku diterima di Sheng Ye Group. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Namamu Sun Hao kan? Tuan Gu, Ingin bekerja di Sheng Ye Group? Kurasa tidak perlu. Ambil kembali ini. Kenapa ada padamu? Itu tertinggal di tempatku. Terima kasih. Kalian berdua masih menunggu di sini? Mau apa? Apakah mau makan malam? Tuan Gu, saya salah. Saya mohon, saya benar-benar tidak akan berani lagi. Mohon maafkan saya, Tuan Gu. Sun Hao, kau menindas orangku, dan kau masih ingin aku memaafkanmu? Dari mana datangnya keberanianmu? Sebelum aku marah, cepat pergi bersama wanitamu. Selamat, host mendapatkan 100 poin balas dendam. Saldo saat ini 400 poin. 500 poin dapat ditukar dengan item tingkat tinggi. Item tingkat tinggi? Itu adalah beberapa kemampuan yang luar biasa yang dapat membantu host dalam perjalanan balas dendam menjadi lebih lancar. Terima kasih. Begitukah caramu berterima kasih kepada orang lain? Lalu, apalagi yang kau inginkan? Apa aku harus menyerahkan diriku padamu? Sebenarnya itu tidak buruk juga. Mimpi saja. Tidak perlu menyerahkan diri juga tidak apa-apa. Setidaknya berikanlah sedikit imbalan sebagai tanda terima kasih. Berandalan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak sengaja. Minggir kau. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Wanita ini? Apakah dia sangat membenciku? Deteksi sistem. Perasaan Gubeimo terhadap tuan rumah meningkat. Tingkat afinitas saat ini 40%. Mungkinkah Gubeimo benar-benar jatuh hati padaku? Tentu saja, hadiah dari sistem. Suami selalu jujur dalam urusan bisnis. Jangan lihat lagi, dia sudah pergi. Tenang saja, kalian akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Cinta pun tidak bisa menghentikan langkahku. Aku harus bersiap-siap untuk menghadiri reuni kelas. sekarang pekerjaanmu juga sudah hilang. Rumah kita juga sudah diambil kembali oleh si Jalang Lengxian itu. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu. Halo, Anda Nyonya Shentingman, bukan? Saya bisa memberi kalian pekerjaan dan tempat tinggal, tetapi Anda harus membantu saya melakukan satu hal. siapa Anda? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapa saya tidak perlu Anda ketahui. Ini ada beberapa foto pribadi Lengxian, Anda hanya perlu membantu saya menyebarkan foto-foto ini saja.
bukankah ini justru kesempatan untuk kalian membalas dendam? Baik, kami akan melakukannya. Baik, aku sudah tahu. Ada masalah, Tuan Gu. Aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Ada apa? Kurang ajar. Berani-beraninya dia menyebarkan rumor tentang wanitaku? Sekarang juga, segera cari semua perusahaan penyebar rumor itu untukku? Tuan Gu, separuh perusahaan di Jiangcheng terlibat dalam masalah ini. Akan sedikit sulit untuk menindaklanjutinya. Kalau begitu, cari tahu siapa dalang dibaliknya untukku. Baik, Tuan Gu. Tak kusangka, si Leng Xian, sang gadis tercantik kampus, ternyata diam-diam kelakuannya seperti ini. Luo Yao, lama tidak bertemu. Leng Xian, kamu masih punya muka datang ke sini? Bukankah hari ini reuni teman sekelas? Apa jadwalnya diubah? Benar, reuni memang hari ini. Tapi perempuan sepertimu yang tak tahu sopan santun, berani-beraninya datang kemari. Luo Yao, aku tahu. Waktu itu aku merebut gelarmu sebagai gadis tercantik kampus, kamu masih menyimpan dendam, tapi tidak perlu menghina aku sebegini, kan? Leng Xian, foto-fotomu yang memalukan sudah jadi topik hangat di internet. Seluruh Jiangcheng sudah tahu betapa hinanya dirimu. Coba tanya hatimu sendiri. Pantaskah kau datang ke pesta kami? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Pasti ada orang yang sengaja menyebarkan foto-foto itu. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak melakukannya. Tapi aku dengar dari Shantingman, kau sering keluar masuk hotel, bahkan berhasil menjerat Presiden Direktur Shenge Group Tuan Gu ke dalam genggamanmu. Tapi harus kuakui, soal menipu pria, kamu memang lihai. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak pernah melakukannya, tapi saya dengar Shantingman berkata, kamu sering keluar masuk hotel ya? Dan juga Direktur Gu dari grup Shenge ini berhasil kamu pikat. Tapi saya harus bilang, dalam hal memikat pria, kamu memang sangat hebat. Kakakmu bicara omong kosong. Jika kamu terus mengoceh tidak jelas, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan padamu. Oh, ya? Ini karena kamu tidak jelas, bergaul dengan beberapa pria, masih berani tidak sopan padaku? Kamu bicara omong kosong. Ini adalah iPhone 14 yang dibelikan pacarku untukku. Ini adalah iPhone 14 yang dibelikan pacarku untukku, harganya 20 juta rupiah. Tahu, kalau rusak kamu sanggup menggantinya? 20 juta rupiah akan saya bayar untukmu. Tapi sekarang kamu harus meminta maaf padaku. Meminta maaf? Kamu tidak jelas? Bergaul dengan beberapa pria, masih berani menyuruhku meminta maaf? Kamu Leng Xian, dasar kau wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Beraninya kamu menyentuh orangku? Mau mati, ya? Bagaimana kamu bisa datang? Aku dengar sesuatu, jadi aku datang membantumu. Suami yang diberikan sistem, apakah semuanya semaco ini? Tentu saja, semua produk sistem adalah yang terbaik. Selama kamu terus mengumpulkan energi cinta, kamu juga bisa meningkatkan level ketertarikan suami sistem. Semakin tinggi level ketertarikannya, semakin besar bantuan yang akan kamu dapatkan dari suami sistem. Ternyata begitu. Kalian berani memukulku. Kalian tahu suamiku siapa? Aku tidak peduli suamimu siapa. Kamu berani menyentuh orangku, kamu akan menanggung akibatnya. Kalian tunggu saja. Halo, suamiku. Aku di depan Hotel Imperial, ada yang menggangguku. Mereka berani memukulku. Cepat kemari. Baiklah, aku akan menunggu. Kalian tunggu saja, suamiku akan segera datang. Kalian berani memukulku. Aku akan mematahkan salah satu lenganmu dan juga akan menelanjangi Leng Xian, lalu menyeretnya ke jalan biar semua orang melihat seperti apa dia. Luo Yao, kamu sudah gila? Kamu menghinaku, itu sudah cukup. Tapi kamu berani menghinanya? Kamu tahu dia siapa? Aku tidak peduli siapa dia. Suamiku adalah manajer umum grup Gu. Kecuali orang ini adalah Gu Beimo. Dia adalah Tuan Gu Beimo. Leng Xian, aku dengar kamu berhasil memikat Tuan Gu. Tapi, reputasimu sudah rusak parah. Ingin Tuan Gu membantumu? Tuan Gu sudah sangat menghindarimu. Bagaimana dia bisa membantumu? Hei, dia tidak percaya kamu adalah Gu Beimo. Buktikan sendiri. Kenapa saat membutuhkan aku baru datang memohon padaku? Dulu saat kamu mengusirku dari rumah, tidak seperti ini? Siapa yang memohon padamu? Terserah kamu mau bantu atau tidak. Luo Yao, ya. Aku peringatkan padamu, aku sarankan kamu segera meminta maaf kepada Leng Xian sekarang. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya? Kamu bilang sendiri kamu adalah Tuan Gu, lalu kamu memang Tuan Gu. Aku juga bisa bilang aku adalah Nyonya Gu. Tunggu suamiku datang, dia adalah orang kepercayaan Tuan Gu. Akan membongkar kalian berdua. Jadi jangan sampai malu ya. Baiklah, kalau begitu aku ingin lihat bagaimana suamimu membuatku jengkel. Nada bicara yang cukup tinggi, ya. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas istriku di sini. Suamiku, pria simpanan inilah yang memukulku. Lihatlah wajahku sampai memerah. Baiklah, lihatlah. Si, Manajer Zhang, aku dengar kau sekarang sudah bisa menghukumku? tidak berani, Tuan Direktur, tidak berani. Kau tidak berani apa, suamiku? Kau bajingan tak tahu diri. Kenapa kau memukulku?
Memukulmu itu sudah sepantasnya. Kau pikir kau pantas mengeluh? Ini Kau si bodoh yang tidak tahu tempat. Kau masih berani bertanya kenapa aku memukulmu? Kau tahu siapa orang yang kau sakiti hari ini? Siapa? Dia adalah Bapak Gu, direktur utama grup kita. Apa kau ingin membuatku dipecat dari grup? Bapak Gu? Bapak Gu, aku benar-benar tidak tahu. Mohon kemurahan hati Anda. Maafkan aku. Kenapa minta maaf padaku? Minta maaf padanya. Sian, saya salah. Anda kan berjiwa besar, tolong bicara pada manajer Gu agar memaafkan kami. Saya seharusnya tidak mempercayai gosip di internet. Saya percaya Anda pasti difitnah. Benar, tolonglah. Berjiwa besarlah, maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani lagi. Selamat kepada pembawa acara atas keberhasilan membalikkan keadaan, mendapatkan 100 poin. Saldo saat ini 500 poin. Luo Yao, mengingat kita pernah menjadi teman sekelas, kali ini dimaafkan. Namun, di kemudian hari, jangan mudah percaya rumor, lalu ikut-ikutan. Baik, saya pasti akan berubah. Pergilah. Bukankah Miao Miao pernah bilang sebelumnya, 500 poin bisa ditukar dengan hadiah premium? Apa saja itu? Pembawa acara kali ini bisa menukarkan untuk memperkuat fisik, meningkatkan kemampuan memprediksi bahaya, serta rantai bukti langka. Apa yang ingin pembawa acara tukarkan? Apa itu rantai bukti langka? Ini adalah item yang ditambahkan sementara, berdasarkan krisis yang sedang dihadapi pembawa acara saat ini. Ini adalah awal dan akhir dari insiden foto skandal pembawa acara, serta dalang di baliknya. Tukarkan itu saja. Saya ingin melihat siapa yang berani menyakitiku di belakang. Saya ingin melihat siapa yang berani menyakitiku di belakang. Selamat tuan rumah, berhasil melakukan penukaran. Apa? Ternyata pasangan bajingan ini lagi-lagi mencelakaiku. Dan juga dalang di balik semua ini yang bernama Lin Shuya. Sebenarnya dia, siapa ya? Aku juga tidak mengenalnya. Mengapa dia menyuruh Shen Tingman untuk menjebakku? Hei, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih banyak tadi. Bukan apa-apa, sudah seharusnya. Hei, kamu mau pergi kemana? Mau ikut reuni teman sekelas. Aku akan menemanimu. Untuk apa kamu datang? Pasti harus ada seseorang di sampingmu yang melindungimu, kan? Kamu juga tahu apa yang baru saja terjadi tadi? Bagaimana bisa kamu tanpa ada yang melindungimu? Hei, kamu tidak bisa menolakku, aku baru saja membantumu dengan sangat. Terserah kamu. Kalau mau datang ya datang saja. Hei, Xian. Tunggu sebentar. Aku ada sedikit urusan, akan segera ke sana. Baik. Direktur Gu, foto-foto Syur Nona Leng semuanya sudah direstorasi. Ini adalah buktinya. Sudah direstorasi? Baik, aku tahu. Xian, bagaimanapun sikapmu terhadapku, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aduh, Luo Yao kenapa belum datang juga? Oh, dia barusan mengirimiku pesan, katanya ada urusan mendesak jadi tidak bisa datang. Oh, begitu. Hei, cepat lihat ini, yang di trending topik ini, bukankah Leng Xian dari kelas kita? Memang benar. Dia itu biasanya terlihat polos sekali. Tidak menyangka di balik layar dia seberantakan ini. Memang benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya saja. Leng Xian, kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Kali ini aku akan membuatmu hancur berantakan. Oh, bukankah ini si bunga kampus kita? Kenapa baru datang? Apakah sibuk menggoda pria simpanan? Apa yang kamu katakan? Apa aku mengoceh tidak jelas, semua orang juga tahu. Kupikir trending topik hari ini, apakah semua sudah melihatnya? Hei, harus kuakui, tubuhmu cukup bagus. Kenapa kamu merasa kesal? Masih ingin memukul orang, ya? Kalian berdua. Kamu merebut pacar, tapi aku tidak peduli, karena Sun Hao memang pria bajingan. Tapi aku tidak menyangka, kalian menggunakan cara serendah ini, sampai menggunakan trending topik untuk memfitnahku. Bagaimana bisa? Apakah dia tahu bahwa semua itu perbuatan kita? Tidak mungkin, selain aku dan Lin Shuya, hanya Sun Hao yang tahu tentang ini. Leng Xian, apa maksud perkataanmu itu? Apa kau curiga kami sengaja menyebarkan fotomu untuk menjebakmu? Bukankah begitu? Jangan menuduh orang sembarangan. Aku akui, aku telah menyakitimu secara emosional,
Tapi segala sesuatu harus ada buktinya. Bagaimana mungkin hal yang kau buat-buat begitu saja bisa menjadi tren di media sosial? Betul. Jika hal semacam ini tidak ada kabarnya, bagaimana bisa terungkap? Baiklah, karena kalian ingin bukti, maka aku akan menunjukkan bukti itu kepada kalian. Memaksa kalian untuk mengaku. Bukti ini dengan jelas menunjukkan bahwa kalian berdua telah menyakitiku. Apalagi yang bisa kalian katakan? Kau, Bagaimana mungkin? Kalian tidak bisa berkata apa-apa kan? Aku beritahu kalian, kalian adalah pemfitnah. Aku bisa menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Hati-hati, aku akan segera mengirim kalian ke penjara. Kakak Sun Hao, dia tidak benar-benar tahu seluruh proses operasi kita kan? Bagaimana ini? Ini aku juga tidak tahu. Tapi dia hanya tahu seluruh proses operasi kita tidak ada bukti yang substansial. Selama kita tetap membantah, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Kalian masih tidak berniat mengakui kesalahan kalian? Jika kalian meminta maaf padaku sekarang, aku masih akan memberi kalian kesempatan untuk meringankan hukuman kalian. Leng Xian, kau benar-benar berpikir hanya dengan memasukkan setumpuk foto ini, kau bisa melakukan apa-apa pada kami? Aku beritahu ya, kami sama sekali tidak menyebarkan desas-desus. Tidak. Sampai sekarang kau masih bersikeras membantah. Bukan kami yang melakukannya. Kenapa kami harus mengakuinya? Leng Xian, tindakanmu memasukkan bukti seperti ini, itulah yang benar-benar kejahatan keji. Hati-hati, aku akan menuntutmu, membuatmu mendekam di penjara selama beberapa tahun. Kalian benar-benar tidak akan menyerah sebelum menghadapi akibatnya? Ya, sepertinya aku terlalu berbaik hati pada kalian. Kau, apa yang akan kau lakukan? Jangan sentuh. Hati-hati, aku akan melapor polisi. Bertindak. Kalian terlalu meremehkanku. Hari ini aku akan membuat kalian mengakui semuanya. Di sini tercatat riwayat transaksi kalian dengan seorang bernama Lin Shuya, serta riwayat panggilan teleponnya. Meskipun aku tidak tahu siapa Lin Shuya ini, tapi ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa foto-foto itu kalian yang sebarkan. Apa? Aku harus menunjukkan rekaman panggilan telepon kalian juga? Tidak disangka kalian yang menjebak Leng Xian. Tidak heran, Shen Tingman, sebelumnya kamu terus menyuruhku melihat berita terpopuler. Ternyata semua ini hanya memanfaatkanku. Ini tidak benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Shen Tingman, kamu masih ingin berkelit? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya, kamu bisa mendapatkan semua informasi ini dalam waktu sesingkat itu. Kamu pasti melakukan semacam transaksi, kamu pasti menjual tubuhmu. Sudah kuduga, di mata orang-orang seperti kalian, semua hal menjadi begitu kotor. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan bukti-bukti ini dengan kemampuanku sendiri? Tidak mungkin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Coba katakan siapa yang memberikannya padamu. Informasi itu aku yang memberikannya padanya. Kamu ada masalah? Tuan Gu, Kamu masih tahu itu aku? kenapa? Kenapa kamu membantunya tanpa ragu? Karena aku menyukainya. Dia bilang dia menyukaiku, tapi itu hanya suka karena dukungan sistem. Jika tidak ada sistem, dia seharusnya tidak punya perasaan padaku, kan? Bagaimana mungkin? Dia Leng Xian, kenapa dia bisa mendapatkan cinta dari Tuan Gu yang terhormat? Kenapa? Aku tidak terima. Kakak Sun Hao, Leng Xian telah membuat kita sampai ke titik ini. Sekarang kita bahkan menghadapi ancaman penjara. Mari kita tetap bertindak sesuai rencana. Maksudmu, rencana terakhir Lin Shuya? Jika keadaan mencapai titik yang tidak terkendali, jangan khawatir. Aku akan mencari beberapa orang. Nanti kamu dan Leng Xian akan bertarung habis-habisan. Setelah itu, aku akan mencari beberapa orang untuk mengeluarkanmu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Leng Xian, ini kau yang memaksaku. Pekerjaan datang. Kau mau apa? Tuan Gu, aku sarankan kau cepat tinggalkan saja si Jalang Leng Xian itu. Lagi pula sebentar lagi akan ada bentrokan. Tidak baik kalau kau terluka. Adapun Leng Xian, itu hanya masalah pribadi kami, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku beritahu kau, aku, Gu Beimuo, seumur hidupku, tidak akan pernah meninggalkan seorang wanita dan menyelamatkan diri sendiri. Terlebih lagi, itu adalah wanitaku sendiri. Bagaimana kalau kau pergi duluan saja? Ini urusanku dan mereka. Omong kosong apa yang kau katakan? Kalau pergi, kita pergi bersama. Kau mau apa? Aku mau apa? Tentu saja aku akan menahan si Jalang Leng Xian ini. Namun Tuan Gu, jika kau bersikeras membantunya, aku terpaksa akan membereskanmu juga. Jangan lupa saya adalah Presiden Direktur Jiang Cheng Shengye Group. Beranikah kamu menyentuhku? Pak Gu,
Saya sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan saya jika bertindak. Meong 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 meong. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa pembawa acara lupa? Dia pernah mendapatkan peningkatan fisik? Para orang tidak berguna ini bukanlah lawan satu tangan pembawa acara. Benarkah sekuat itu? Kamu boleh meremehkan dirimu sendiri, tapi tolong jangan meremehkan sistem. Bertindak? Kamu ini manusia atau hantu? Dulu saat bersamaku, bahkan satu ember air pun tidak bisa kamu angkat, bukan? Ini bagaimana mungkin? Hanya orang-orang tidak berguna ini, masih kamu tunjukkan untuk mempermalukan diri sendiri? Si pecundang ini, apa pantas kamu pamerkan? Kakak kamu apa? Mau apa? Setelah kamu melakukan itu, padaku tadi, coba tebak apa yang mau kulakukan? Bukan. Aku beritahu ya, jangan macam-macam. Kamu tahu ini tempat siapa? Ini tempat Bang Kiang. Meskipun kamu memiliki kemampuan sehebat apapun, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Bang Kiang? Maksudmu, yang di masyarakat itu Liu Qiang yang terkenal itu kan? Betul. 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 Di Jiangcheng, memang dia adalah seorang bos besar, dan kekuasaannya memang tidak bisa diremehkan. Tapi dibandingkan denganku, dia masih kurang sedikit. Aku beritahu kamu informasi internal, Liu Qiang ini sudah aku ambil alih. Jadi hari ini kamu ingin melakukan apapun, lakukan saja. Apapun masalahnya, aku yang akan menanggungnya untukmu. Aku beritahu ya. Sudah tahu kan? Ini adalah tempat Bang Kiang. Kalau kamu berani macam-macam, hati-hati Bang Kiang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Bang Kiang? Apa urusannya kalau kamu mengenal Bang Kiang? Aku beritahu kamu, hari ini aku akan memberi pelajaran kepada kalian berdua, sebuah pelajaran. Aku beritahu kamu, aku bukan lagi Leng Xian yang dulu. Jangan kira hanya karena ada presiden direktur Gu di sisimu kau bisa aman. Aku beritahu kau, dunia bisnis dan jalanan adalah dua kekuatan yang berbeda. Sebentar lagi kakak Kiang datang, dia tidak akan semudah itu diajak bicara. Kalian masih pura-pura mati, cepat pergi sekarang. Aku ingin lihat saja, apa yang bisa dilakukan kakak Kiang kepadaku. Omonganmu besar juga ya. Selama bertahun-tahun di Jiangcheng, belum ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Aduh kakak Kiang, akhirnya Anda datang juga. Dia membuat masalah di wilayah Anda, dan juga memukul saudara Anda. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Tenang saja. Orang yang membuat masalah di wilayahku, aku tidak akan berbelas kasihan. Kemari kalian, bawa gadis kecil ini pergi, telanjangi dia, bersihkan, lalu layani tamu. Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Kau berani? Kau siapa lagi? Berani bicara kepadaku seperti itu? Bukankah kau bilang sudah merekrutnya? Kenapa dia sepertinya tidak mengenalmu? Urusan semacam ini biasanya diurus oleh sekretarisku, Lu Chen. Wajar kalau dia tidak mengenalku. Semua ini dilakukan oleh sekretaris saya, Lu Chen. Jadi wajar jika dia tidak mengenal saya. Tapi jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa hari ini. Terima kasih. Dengan saya, mengapa kamu harus sungkan begitu? Kalian berdua pacaran di depan saya, ya? Apa kalian pikir saya tidak berani menyentuh kalian berdua? Kamu berani menyentuh saya? Kamu siapa? Saya tidak berani menyentuhmu. Oh ya, ada kabar baik untuk kalian semua. Saya Liu Qiang akan segera bergabung dengan Tuan Gu dari grup Shengye. Apa? Di Jiangcheng, adakah orang yang tidak saya berani sentuh? Mem, apa kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Apa urusannya dengan saya? Kalau begitu, saya beritahu kamu. Saya adalah Gu Beimo, CEO grup Shengye. Hahaha. Dia bilang dia Gu Beimo. Apa kamu tahu betapa sibuknya Tuan Gu? Bagaimana mungkin dia datang ke tempat kecil seperti saya ini? Dulu yang merekrut saya adalah sekretaris Tuan Gu. Itu saudara Kiang. Dia benar-benar... Diam. Ini bukan giliranmu untuk bicara. Ini kamu yang tidak membiarkan saya bicara, nanti jangan salahkan saya. Apakah orang-orang yang kamu rekrut semuanya tidak terlalu pintar? Liu Qiang, saya rasa kamu memang tidak ingin lagi bekerja di grup Shengye, berani-beraninya berbicara seperti itu kepada saya. Begini saja, saya beri kamu kesempatan, sekarang kamu telepon Lu Chen, minta dia datang sendiri untuk melihat, apakah saya benar-benar Gu Beimo. Baiklah. Kau ingin membalas taktik dengan taktik, ya? Kamu pikir saya tidak berani menelpon, begitu? Jangan salahkan saya jika saya menjadikanmu bukti kesetiaan saya. Halo, apakah ini sekretaris Lu? Saya di sini menangkap seseorang yang mengaku sebagai direktur Gu. Saya curiga dia mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak direktur Gu.
Mohon datang kemari untuk melihatnya. Ah, baik. Di Royal Bar saya menunggumu. Liu Qiang, saya beritahu kamu, Leng Xian adalah orang saya, jangan berani-berani menyentuhnya sedikit pun. Adapun identitas saya, setelah Lu Chen datang, semuanya pasti akan terungkap. Baik, baik, baik. Nanti jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasih. Liu Qiang, kamu bilang ada yang menyamar sebagai direktur Gu. Biar saya lihat siapa dia. Dia ini Lu Chen. direktur Gu. Apa? Kamu bilang dia itu presiden direktur Gu? Omong kosong. Aku salah. Aku tidak tahu siapa yang pantas dihormati. Maafkan aku kali ini. Bangun. Anda akan memaafkan saya, presiden direktur Gu? Liu Qiang, kamu memang tidak mengenalku sebelumnya. Jadi kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi karena kamu bekerja di bawahku, aku harap kamu lebih berhati-hati di masa depan. Mengerti? Pasti berhati-hati. Presiden direktur Gu, pasti. Kalian berdua ingin kabur? Apa tidak terlalu terlambat? Aduh, Presiden Direktur Gu, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Anda orang besar, maafkan kami yang kecil. Beri aku satu kesempatan. Membebaskan kalian? Terakhir kali aku membebaskan kalian? Baru ada masalah hari ini? Menurutmu kali ini, aku akan membebaskan kalian berdua? Xian, tolong bebaskan kami. Ingatlah persahabatan kami selama bertahun-tahun, tolonglah. Benar, bebaskan kami berdua. Aku membebaskan kalian? Bagaimana kalian memperlakukanku sebelumnya? Bagaimana mungkin aku membebaskanmu? Jangan pernah berpikir. Ingin aku membebaskanmu? Mimpi. Kemari. Bawa mereka berdua pergi. Aku tidak ingin melihat dua orang ini lagi di Jiangcheng. Tidak. Presiden Direktur Gu. Itu Tuan Gu. Hei, Sekretaris Lu. Tidak perlu merepotkan Anda. Biar saya sendiri saja. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dan kamu, cepat pergi. Sentiman Sun Hao. Leng Xian, kamu tidak akan mati dengan tenang, Tuan Gu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menampar balik, berhasil menyelesaikan balas dendam bajingan itu. Sekarang hadiah poin menampar balik 1000 poin. Saldo saat ini 1000 poin. Apakah tuan rumah ingin menarik hadiah? Tarik. Selamat kepada tuan rumah karena menarik kemampuan langka, prediksi bahaya. Prediksi bahaya? Apa ini? Prediksi bahaya, seperti namanya, adalah saat tuan rumah menghadapi bahaya, bisa mengetahui tanda-tanda datangnya bahaya terlebih dahulu, sehingga dapat secara efektif menghindari atau meminta bantuan. Tentu saja, kemampuan ini ada batas waktunya. Batas waktu saat ini 24 jam. Saat ini tersisa 23 jam 59 menit. Memprediksi bahaya? Tidak tahu akan ada cara seperti apa untuk mengingatkan saya? Sistem memberitahu tuan rumah bahwa bahaya telah terprediksi. Sumber bahaya ada di rumah Gubeimo. Sumber bahayanya adalah Lin Shuya. Kamu bergumam apa? Tidak apa-apa. Aku rasa sudah waktunya untuk membalas dendam. Aku akan mencari dalang sebenarnya. Untuk mencari keadilan. Dalang sebenarnya? Kau sudah tahu? Tahu apa? Maaf, sebenarnya masalah ini, aku yang menyeretmu ke dalamnya. Apa? Lin Shuya adalah teman masa kecilmu? Lalu mengapa dia harus menyakitiku? Begini, sebenarnya dia selalu menyukaiku. Tapi aku tidak punya perasaan sedikit pun padanya. Selama ini aku selalu bersamamu, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita ini. Makanya dia menyerangmu. Jadi aku hanya korban yang tidak bersalah? Maafkan aku tidak memperhatikan masalah ini, tapi tenang saja, aku pasti akan mencarikan keadilan untukmu. Tidak perlu. Aku akan mencari keadilan untuk diriku sendiri. Ayo pergi. Kemana? Ke rumahmu. Rumahku? Kau menerimaku? Apa yang kau pikirkan? Lin Shuya pasti ada di rumahmu. Sekarang kita cari dia. Bagaimana kau bisa begitu yakin dia ada di rumahku sekarang? Jangan bertanya yang tidak perlu. Sialan. Sun Hao dan Shen Tingman, dua orang tak berguna ini, bahkan hal kecil ini pun tidak bisa mereka tangani. Tidak bisa begitu. Karena kakak Beimo bisa membantu wanita itu menyelesaikan masalah foto-foto tak senonohnya. Bukankah selanjutnya aku yang akan jadi sasaran? Aku harus cepat memikirkan cara. Ibu Beimo menyukaiku. Aku bisa meminta bantuannya. Tante, aku merindukanmu. Apakah kamu ada waktu sekarang? Pemberitahuan sistem mendeteksi bahwa tuan rumah memiliki kemungkinan besar untuk difitnah dan dipermalukan. Saat itu, poin penghinaan akan dikurangi. Harap tuan rumah berpikir matang-matang sebelum bertindak. Meskipun harus melewati medan yang sangat sulit, hari ini aku harus mendapatkan keadilan. Xian, ada apa? Tidak apa-apa, mari kita naik. Baik. Sudah, jangan menangis lagi. Hah?
Bu, kenapa ibu ada di sini? Kamu masih berani bertanya padaku? Lihat bagaimana kamu menindas Shuya. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak menindasnya. Masih bilang tidak? Membawa wanita ketiga ke rumah. Bu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu kepada Leng Xian? Dia bukan wanita ketiga. Mama, bisakah Mama tidak berbicara seperti itu tentang Xian? Lagi pula, aku sama sekali tidak menyukai Lin Shuya. Aku mohon padamu, tolong jangan memaksanya kepadaku, oke? Kenapa? Apa Shuya lebih buruk daripada gadis murahan ini? Aku beritahu ya, aku dan Ibu Shuya adalah sahabat terbaik. Kami berdua sudah berjanji, kalian berdua akan menikah setelah dewasa. Apa kau ingin aku mengingkari janji? Lalu kenapa? Bagaimana kalau dia sahabatmu? Aku tidak menyukainya? Ma, aku beritahu ya, ini adalah urusanku sendiri. Tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Kau. Bibisu, jangan marah. Tidak sepadan jika Bibi sakit gara-gara wanita pengganggu itu. Kau Leng Xian, kan? Shuya sudah menceritakan semuanya tentangmu kepadaku. Wanita dengan kelakuan tidak pantas sepertimu. Cepat tinggalkan anakku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak segan kepadamu. Kelakuan tidak pantas? Betul. Leng Xian, foto-foto di media sosialmu itu, aku sudah melihat semuanya. Orang sepertimu, berani-beraninya berada di dekat kakak Beimo. Lin Shuya, jangan bicara yang tidak-tidak. Lin Shuya, karena kau membicarakan masalah ini, maka aku akan menceritakan kepadamu dengan baik tentang seluk-beluk masalah ini. Kamu mau melakukan apa? Apa kaitan sebab akibat masalah ini denganku? Terburu-buru sekali mau lepas tangan, ya? Jika bukan karena kamu menyuruh orang lain menyebarkan foto palsu secara jahat, mana mungkin aku menjadi viral dengan cara seperti ini? Bukankah semua ini ulahmu? Leng Xian, apa maksud perkataanmu? Apa kamu curiga Shuya menjebakmu? Betul, semua ini dia yang merencanakan. Kamu bicara omong kosong. Leng Xian, jangan bicara sembarangan. Shuya tumbuh besar di depanku sejak kecil, aku paling tahu bagaimana sifatnya. Jangan mentang-mentang si bocah nakal Gubeimo melindungimu, kamu jadi bisa berbuat seenaknya dan mengganggunya di sini. Bu, sebaiknya ibu jangan ikut campur masalah ini. Aku yakin seluruh kejadian ini adalah ulah Lin Shuya, karena aku punya bukti di tanganku. Bukti? Bukti apa? Baik, aku akan tunjukkan padamu. Seluruh sebab akibat kejadian ini, termasuk pengakuan dari pelaku Sun Hao dan Shen Tingman, sudah cukup membuktikan dalang di balik semua insiden ini adalah Lin Shuya. Ibu lihat sendiri saja. Shuya, sebenarnya ada apa ini? Apa benar ini perbuatanmu? Bukan Bibisu, semua ini bukan perbuatanku. Kau harus percaya padaku. Pasti si Jalang Leng Xian itu yang membuat kesaksian palsu untuk menjebakku. Aku sama sekali tidak mengenal kedua orang itu. Kesaksian palsu? Lin Shuya, sampai kapan kau akan terus berkelit? Leng Xian, siapa tahu hubunganmu dengan kedua orang itu? Sehingga mereka membelamu seperti itu? Kau jangan harap bisa menjebakku. Baiklah, karena kau sangat keras kepala, aku akan membuatmu tidak bisa membantah lagi. Bibisu, tolong lihat ini. Ini adalah tambahan dari bukti sebelumnya, di dalamnya tercatat riwayat panggilan telepon Lin Shuya dan Sun Hao, serta riwayat transfer uang. Ini seharusnya sudah cukup membuktikan bahwa dialah yang menjebakku, bukan? Shuya, apakah benar itu kau? Bukan Bibisu. Leng Xian, kau Jalang. Demi menyingkirkanku dari Kak Beimo, kau bisa memikirkan siasat seperti ini? Lagi pula, bagaimana mungkin hanya beberapa foto pribadi ini bisa membuktikan bahwa aku mentransfer uang kepada mereka? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat bukti yang jelas, ya? Kamu katakan padanya. Lin Shuya, kamu tidak mungkin tidak tahu kalau akun pribadi pun tetap membutuhkan identitas yang terikat, bukan? Meskipun informasi ini tidak bisa diakses sembarang orang, tapi aku harap kamu jangan lupa, aku adalah CEO Jiangcheng Shengye Group. Di Jiangcheng, tidak ada hal yang tidak mungkin aku ketahui. Ini? Bagaimana mungkin? Tidak ada asap tanpa api. Lin Shuya, sekarang kamu masih punya alasan apa lagi? Bibisu, kamu paling menyayangiku, tolong aku. Aku hanya sesaat dibutakan oleh cinta dan tidak dapat berpikir jernih. Aku benar-benar terlalu menyukai kakak Beimo. Tolonglah aku. Shuya, kali ini, aku juga tidak bisa membantumu. Awalnya dulu, aku mendukung karena melihat kepribadianmu yang anggun dan baik, dan berusaha keras menjodohkanmu dengan Beimo. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal semacam ini. Bibisu? Silakan bereskan masalahmu sendiri. Bibisu? Orang-orang, usir Lin Shuya dari keluarga Gu. Mulai sekarang tidak boleh menginjakan kaki di sini. Jika bertemu sekali, pukul sekali. Baik, Tuan Gu. Kakak Beimo, aku salah, maafkan aku. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Pemberitahuan sistem, tuan rumah berhasil menghadapi tantangan dan membalas dendam.
serta menyelesaikan krisis ini dengan sempurna. Anda diberikan poin balas dendam ganda, saldo saat ini 2000 poin. Ternyata dikasih 2000 poin. Kali ini untung besar. Kali ini tukar apa ya yang bagus? Aduh, kamu tidak apa-apa. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena masalah sudah selesai, aku pergi duluan ya. Miau-miau, menurutmu dengan poin sebanyak ini, aku bisa menukarkan barang bagus apa ya? Miau-miau menyarankan agar tuan rumah menyimpannya dulu untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Menyimpan kesenangan yang sudah di depan mata. Untuk apa disimpan? Cepat, cepat tampilkan daftar penukaran. Biarkan aku lihat ada barang bagus. Apa saja? Baiklah. Aset ratusan miliar rupiah, istana mewah, mata air kehidupan. Aduh, mata air kehidupan? Apa ini? Kedengarannya sangat istimewa. Mata air, kehidupan bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang yang hancur. Ini setara dengan nyawa kedua bagi orang biasa. Ini adalah barang paling mahal yang bisa dibeli tuan rumah saat ini, di antara semua barang yang tersedia. Bernilai 2000 poin balas dendam. Kalau begitu, bukankah kita tidak perlu takut mati lagi? Tuan rumah terlalu banyak berpikir. Ini ada efek sampingnya. Orang yang pernah menggunakan mata air kehidupan akan kehilangan semua ingatan baru-baru ini. Jadi, di antara barang dengan nilai yang sama, ini termasuk yang kurang berguna. Oh, ternyata begitu. Yah, itu juga tidak buruk. Kalau begitu, mari kita pulang dulu. Hei Xian. Kenapa jalan cepat sekali? Kenapa? Apa kau mau mengantarku pulang? Tentu saja, sudah selarut ini. Kau tidak aman sendirian? Aku akan mengantarmu. Ayo. Sialan kau, Lengsian. Aku sudah susah payah mengejar Kak Beimo bertahun-tahun, tidak kusangka kau yang murahan ini merebutnya. Aku tidak rela. Hari ini, kau harus mati. Gubeimo, sadarlah. Aku tidak apa-apa, jangan takut. Jangan bicara lagi. Meong. Apa ada cara untuk menyelamatkannya? Tolong dia. Sistem ini hanya bisa membantu tuan rumah menahan kerusakan, sedangkan untuk yang lain. Benar, air kehidupan. Tuan rumah bisa menukar air kehidupan? Tapi tuan rumah pikirkan baik-baik. Jika Gubeimo meminum air ini, dia tidak akan mengenalmu lagi. Mungkin memang kita tidak berjodoh. Tuan rumah, selanjutnya bagaimana? Kota ini terlalu banyak kesedihan. Ayo kita pulang. Ada hutang lama yang harus diselesaikan. Poin dari Lengsian ini benar-benar berguna. Ayah, Ibu, pesta ulang tahun yang aku siapkan hari ini. Aku sudah menyebarkan banyak undangan dan berhasil mengundang cukup banyak anak orang kaya dan wanita bangsawan. Bagaimana? Tetap saja putri kesayanganku? Berhasil, kan? Ya, bagus sekali. Keluarga kita telah merosot karena Lengsian. Tepat sekali, kita gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan keluarga-keluarga besar di Jiangbei, agar keluarga Leng kita bisa kembali berjaya. Benar, Ayah. Hari ini aku akan membantu Ayah membicarakan kerjasama. Aku rasa tidak akan sampai hari ini berakhir. Keluarga Leng kita pasti akan kembali menjadi keluarga terkemuka di Jiangbei. Oh, bagus sekali. Rupanya sangat ramai. Sepertinya kedatanganku ini tepat waktu. Lengsian, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Kamu terkejut? Dasar gadis tidak tahu diri, bukannya melayani kakek tua Zhang di keluarga Zhang? Malah kabur ke sini untuk apa? Kamu tidak tahu? Hari ini adalah pesta ulang tahun adikmu. Jika kamu berani membuat kekacauan di sini, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Baiklah kalau begitu, kebetulan adik sedang berulang tahun, aku ingin memberinya hadiah ulang tahun. Lengsian, hari ini kamu datang untuk membuat ulah apa? Ulah apa yang aku buat? Aku akan membongkar perbuatan kalian yang memaksaku menikah dengan pria tua, berusia 80 tahun, dan menjual anak demi keuntungan diri sendiri. Aku akan membuat seluruh Jiangbei tahu, orang seperti apa kalian. Kamu. Lengsian, membiarkanmu menikah itu demi kebaikan keluarga. Setelah masalah ini selesai, ayah sendiri yang akan meminta maaf kepadamu. Hari ini semua keluarga besar dari Jiangbei ada di sini. Jangan sampai kamu berbuat sembarangan. Kenapa lagi-lagi demi kepentingan keluarga? Kalian takut kalau aku datang mengacau, maka jaringan relasi dan keuntungan kalian
akan hilang begitu saja, ya? Kalau begitu, aku harus memberitahu semua orang. Mohon tenang sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku ungkapkan kepada para konglomerat Jiangbei. Leng Xian. Nama margaku Leng. Aku Leng Xian. Aku adalah putri sulung yang sah dari keluarga Leng. Keluarga Leng demi kepentingan keluarga, menjualku kepada tetua Zhang, sebagai pengantin baru mereka. Keluarga Leng yang seperti ini, apakah pantas kalian ajak kerjasama? Ternyata sebelumnya, istri baru yang dinikahi tetua Zhang itu adalah putri sulung dari keluarga Leng. Mengerikan sekali. Leng Yi ini, demi keuntungan, ternyata tega menjual putrinya sendiri. Ia mengkhianatinya. Sangat kejam. Keluarga Shangguan kami tentu saja tidak akan bekerja sama dengan orang licik seperti itu. Keluarga Murong pun tidak akan bekerja sama. Tidak. Hei, dengarkan penjelasanku. Ini. Leng Xian, keluarga Leng jatuh karena kamu. Sekarang, ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Leng untuk bangkit. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah, aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa ini tidak ada hubungannya denganku. Apa ini? Ini adalah bukti kejahatan ibu dan anak keluarga Leng. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Ini adalah seluruh proses proyeknya. Di dalamnya termasuk ibu dan anak keluarga Leng. Dan catatan transfer bank dengan staf internal proyek. Catatan transfer bank. Mereka demi kepentingan pribadi, menyalahgunakan dana perusahaan, sehingga menyebabkan proyek gagal, dan keluarga Leng jadi terpuruk. Apa? Ternyata begitu. Bukan begitu? Betul, Ayah. Mana mungkin kami mencuri uang keluarga sendiri? Semua ini ulah Leng Xian, dia ingin menjebakku makanya melakukan ini. Pelayan, dalam waktu 3 menit, aku ingin tahu keaslian dokumen ini. Baik, Tuan. Ibu, kalau Ayah tahu bahwa ini perbuatan kita berdua, kita akan dihukum keluarga. Tenang saja, nak. Aku sudah punya rencana. Tuan Besar, bagaimana? Materi ini palsu. Aku menyelidiki semua detail sebelumnya. Terbukti, proyek ini memang karena alasan Nona Sulung, makanya terjadi kesalahan. Apa? Leng Xian, apalagi yang ingin kau katakan? Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tidak ada? Tidak, pasti ada yang tidak beres di sini. Sekarang sudah ada bukti yang tak terbantahkan. Leng Xian, apalagi yang ingin kau katakan? Leng Xian, aku tahu. Kau punya pendapat buruk tentang Tian-Tian dan ibunya, mereka. Tapi mereka juga demi kebaikan keluarga. Sekarang cepat minta maaf kepada mereka berdua. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu sekali. Kalau tidak, hukuman keluarga akan berlaku. Minta maaf? Seumur hidupku, aku tidak akan meminta maaf kepada ibu dan anak itu. Leng Xian, kau sudah berbuat salah, tapi masih tidak mau bertobat. Sepertinya hanya hukuman keluarga yang bisa berlaku. Kemarilah. Tuan Besar. Kau mengaku salah atau tidak? Aku tidak mengaku. Ayah, bagaimana kalau kita lupakan saja? Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku dan juga putrimu. Jika memang harus menegakkan hukum keluarga, aku juga tidak tega. Tian-Tian, kamu terlalu baik. Anak durhaka ini telah menindasmu dan ibumu sedemikian rupa, kamu masih membelanya. Jangan ikut campur urusan hari ini. Anak durhaka ini, aku harus memberinya pelajaran yang setimpal. Kamu masih berani bertindak? Hampir lupa, aku masih punya bonus kekuatan. Tapi jika terus begini juga tidak baik, miau. Apakah ada cara untuk membantuku menyelesaikan masalah yang sekarang? Tuan rumah sekarang difitnah, bisa menukarkan kemampuan peramal. Namun karena tuan rumah saat ini, poin pembalasan tidak cukup, tidak bisa membeli. Apakah bisa berutang jika ini masalah hidup dan mati? Melihat tuan rumah dalam situasi kritis, Miao mengambil inisiatif, meminjamkan poin kepada tuan rumah untuk penukaran. Namun setelah itu, Miao akan mengambil komisi dari poin pembalasan yang didapat. Setuju. Selamat tuan rumah telah mendapatkan kemampuan peramal. Miao, cepat beritahu aku, ada apa sebenarnya? Sistem sedang membantu tuan rumah menyelidiki penyebabnya. Ding dong, sudah ditemukan. Tuan rumah, silakan periksa. Ternyata begitu. Ayah, jangan khawatir dulu, aku tahu kebenarannya. Ayah, ini bukan kebenarannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Apalagi yang mau kau katakan? Kau tidak hanya memfitnah Tian-Tian dan ibunya. Hari ini kau juga berani melawanku. Akan kubuat kau mati. Ayah, mereka sudah menyuap kepala pelayan. Yang kukatakan itu benar, percayalah padaku. Kau. Tuan Besar, saya sangat setia kepada Anda. Pasti dia yang memfitnah saya. Betul, mana mungkin? Tadi dia memfitnah kami berdua, ibu dan anak, melakukan kecurangan dalam proyek. Sekarang dia memfitnah lagi, bahwa saya punya hubungan dengan orang kepercayaan Anda. Dasar kau jalang. Leng Xian, kau berulang kali, berkali-kali memfitnah Tian-Tian dan ibunya. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Aku memfitnah mereka, jelas-jelas mereka yang memfitnahku duluan. Ayah, kalau ayah tidak percaya,
Ayah bisa mengecek mutasi rekening bank mereka. Sekilas saja sudah bisa terlihat catatan transaksi mereka. Sialan. Bagaimana bisa jalan kecil ini tahu? Bagaimana ini? Baiklah. Hari ini aku akan lihat siapa yang membohongiku. Suamiku, masalah ini sudah sangat jelas. Itu dia, Leng Xian, ingin membersihkan namanya dan menimpakan semua tanggung jawab kepada kami berdua, ibu dan anak. Ini, menurutku tidak perlu diselidiki lagi. Bibi Wang, apa kau takut diselidiki karena merasa bersalah? Aku merasa bersalah apa? Jika tidak merasa bersalah, mengapa tidak membiarkan penyelidikan? Sudah. Penyelidikan juga bagus, agar kalian tidak menanggung tuduhan palsu. Tolong kirimkan catatan transfer bank istriku ke ponselku. Ayah, bagaimana kalau kita biarkan saja nanti jika tidak ada yang ditemukan, malah membuat hubungan ayah dan kakak jadi canggung? Aku saja tidak khawatir. Mengapa kau khawatir? Tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku harus mendapatkan kejelasan. Apa katamu? Berani sekali ya. Berani-beraninya mengkhianatiku. Tuan rumah, saya salah. Semua ini atas perintah Nyonya dan Nona muda. Saya salah, jangan... Pengawal. Saya pengkhianat ini keluar, patahkan kedua tangannya. Tuan rumah. Usir dari keluarga Leng selamanya. Baik, Tuan rumah. Jangan. Pergi. Kalian. Bukan, ayah. Kami hanya menyuap kepala pelayan, tidak melakukan hal lain. Betul? Suami, kami menyuap kepala pelayan ini hanya karena mengkhawatirkanmu, ingin tahu kondisi kesehatanmu. Kami tidak melakukan tindakan berlebihan. Tidak ada tindakan berlebihan. Kalau saya tidak salah ingat, dulu dia adalah karyawan di proyek saya. Kalian, demi menjebak saya, akhirnya menyebabkan keluarga kita masuk dalam krisis. Kamu omong kosong. Kami. Saat itu kami sama sekali tidak mengenalnya. Benarkah? Leng Sitian, kamu diam. Ayah. Cukup. Apa kamu pikir saya hanya melihat catatan transfer baru-baru ini saja? Catatan transfer kalian sebelumnya kepada kepala pelayan. Sudah saya lihat semua. Apa? Ayah, dengarkan penjelasan kami. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Leng Sitian, mulai hari ini, kamu pulang ke rumah dan merenungkan kesalahanmu. Sampai kamu tahu di mana kesalahanmu, baru boleh keluar. Ayah. Titian. Suamiku, bukankah apa yang kamu lakukan ini keterlaluan? Kamu juga tutup mulutmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Berapa banyak dari ini yang kamu campuri? Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memberi pelajaran. Mendapatkan 200 poin pelajaran. Karena tuan rumah sebelumnya meminjam uang. Jadi sistem memotong 100 poin untuk pembayaran kembali. Saldo saat ini 100 poin. Akhirnya berhasil memberi pelajaran. Kali ini aku akan bersemangat penuh, merebut kembali semua yang menjadi milikku, dan juga memulihkan nama baik ibuku. Tian. Ayah tahu ayah salah. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu hanya perlu mengizinkanku pulang. Aku tidak setuju. Bibi Wang, kamu ini kepala keluarga. Atau ayahku yang kepala keluarga. Mengapa kamu selalu ikut campur? Dasar gadis jalang. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Apa yang akan kamu lakukan? Suamiku, aku hanya tidak tahan melihatnya bicara seperti itu kepadamu. Bagaimanapun juga, kamu ayahnya. Tidak usah kamu banyak bicara. Tian, jika kamu ingin kembali, bukan tidak mungkin. Tapi keluarga Leng, kami tidak memelihara orang malas. Seperti adikmu, sudah bisa menangani setengah dari proyek perusahaan sendirian. Apa yang bisa kamu bantu jika kembali? Aku juga bisa menangani proyek. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicarakan setelah kamu berhasil memenangkan satu proyek. Baik. Tidak bisa. Begitu Leng Xian kembali ke keluarga, bukankah dia akan menggunakan statusnya itu untuk berbagi separuh harta keluarga dengan kita? Dia sama sekali tidak boleh berhasil. Kebetulan saya dengar, dulu dia bekerja di Longxing Group, dan semuanya berakhir dengan tidak menyenangkan. Kalau begitu, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Tunggu sebentar. Ada masalah lain? Suamiku, bagaimanapun juga, Xian adalah kakak, baik dari pengalaman hidup, maupun dari segi kemampuan dan kekuatan, dia jauh lebih baik daripada si Tian kita. Bagaimana kalau kita biarkan Xian, yang mengurus proyek Longxing Group saja? Ingin memanfaatkan kesempatan ini, saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah. Kita lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan kerjasama dengan Longxing Group. Wanita jahat itu jelas tidak punya niat baik. Mengapa tuan rumah menerimanya? Aku tahu, tetapi Longxing Group adalah pemberhentian keduaku untuk membalas dendam. Sebelumnya, aku pernah bekerja di perusahaan mereka, dan manajer mereka dulu sering merisakku. Pergi untuk membicarakan kerjasama kali ini, tepatnya untuk membalas dendam. Begitu rupanya. Oh ya, Miao Miao, apa kamu punya data tentang Longxing Group? Yang aku inginkan,
bukan hanya yang bisa ditemukan di pasaran. Loh, Tentu saja ada. Sistem itu maha kuasa. Data Longsing Group bernilai 100 poin balas dendam. Apakah tuan rumah ingin menukarnya? setuju. Kamu dengar tidak? Barusan di pesta ulang tahun Nona Muda, keluarga Leng, kakak sulung keluarga Leng, membuat keributan di depan umum. Dengar-dengar juga terungkap kebenaran di balik kemerosotan keluarga Leng di masa lalu. Aduh, bagaimana mungkin tidak dengar? Awalnya mengundang banyak nona dan tuan muda, tapi keluarga Leng malah membuat semua orang tersinggung sekaligus. Lagi pula aku dengar Leng Xian ini dulu juga pernah bekerja di grup kita. Entah apakah dia juga akan kembali untuk membalas dendam. Ini benar-benar sesuai dengan dugaanku. Aku mencari manajer Wang. Panggil dia ke sini. Oh, siapa ini? Ternyata Leng Xian. Dulu menyebabkan keluarga bangkrut dan juga menyeret perusahaan kami. Tidak disangka masih punya muka untuk kembali. Coba katakan, ada urusan apa kali ini kembali? Manajer Wang, masalah saya di keluarga Leng ini sudah saya jelaskan dengan jelas. Anda pasti sudah mendengarnya, kan? Apakah perlu terus-menerus membahas masalah ini? Betul, saya sudah mendengarnya, dan saya juga mendengar Anda bertaruh dengan keluarga Leng untuk mendapatkan kerjasama perusahaan kami. Saya beritahu Anda, jangan harap, selama saya berada di Longsing, Anda tidak akan bisa mendapatkan kerjasama itu. Jangan-jangan ibu tiri saya yang memberitahu Anda? Tidak disangka, dia juga berhubungan dengan Anda. Tidak heran dulu kalian melakukan segala cara untuk mengusir saya dari perusahaan. Ini pasti persekongkolan kalian, kan? Memangnya kenapa? Dulu kalau bukan karena Anda di perusahaan, saya sudah lama menjabat posisi manajer ini. Sejak mengusir Anda, tahun-tahun ini saya benar-benar sangat maju. Manajer Wang, saya menasihati Anda, jika Anda tahu diri, maka bekerja samalah dengan saya. Kita saling menguntungkan. Jika Anda demi keuntungan pribadi menolak kerjasama, maka saya akan pergi ke presiden direktur kalian untuk melaporkan Anda. Menuntutku, apa kamu masih ingin menyingkirkanku dari posisi manajer? Ini, Jika kamu bersikeras melakukan itu bukan tidak mungkin. Leng Xian. Apa kamu benar-benar berpikir posisiku ini didapatkan dengan mudah? Aku beritahu ya, ini kudapatkan sedikit demi sedikit berkat kinerjaku. Hanya dengan satu perkataan darimu, presiden direktur bisa memecatku. Kamu terlalu bermimpi. Benarkah? Entah siapa yang menggelapkan dana proyek grup Longsing. Menurutmu, jika kuberikan data ini kepada presiden direktur kalian, apa yang akan dia pikirkan? Bagaimana kamu mendapatkannya? Ini data internal perusahaan kami. Meskipun aku mau mengambilnya, itu butuh banyak prosedur. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Aku sarankan, sebaiknya kamu segera meminta maaf padaku, lalu bekerja sama denganku. Jangan harap. Leng Xian, selama ini, kamu tidak pernah berubah. Dulu merusak proyek perusahaan. Sekarang berani mencuri data grup perusahaan secara pribadi. Kamu benar-benar sangat berani. Mengatakan saya mencuri dokumen Anda, benar-benar lucu sekali. Sampai sekarang Anda masih saja menyangkal, kalau begitu saya hanya bisa menemui presiden direktur Anda saja, ya. Berhenti. Kalau hari ini Anda tidak mengaku jujur bagaimana Anda mencuri rahasia perusahaan kami, jangan harap bisa keluar dari sini tanpa terluka. Apa Anda masih ingin melawan saya? Melawan kenapa? Dasar wanita jalang. Kalau hari ini saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu diri lagi. Aduh, sakit. Berhenti. Tangan saya mau patah. Masih berani melawan saya? Apa Anda benar-benar mengira saya masih Leng Xian yang dulu? Berhenti. Di depan umum begini, apa yang sedang kalian lakukan? Pak Zhang, akhirnya Anda datang. Ini Leng Xian, mantan karyawan kita. Hari ini bukan hanya datang membuat keributan, tetapi juga memukuli saya. Dia adalah Leng Xian yang membuat keributan di acara keluarga Leng. Tak disangka, ternyata dia cukup menawan. Leng Xian, ya, apa hakmu berbuat onar di wilayahku? Anda presiden direktur Zhang? Seharusnya saya datang ke perusahaan Anda untuk bekerja sama, tetapi manajer Wang terus-menerus menargetkan saya, dan bahkan berkata saya tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kalau begitu, saya terpaksa bertindak. Begitukah? Bukan begitu. Dia yang duluan bertindak dan juga mencuri data rahasia perusahaan kami. Mencuri data apa? Karena manajer Wang sulit untuk bicara, biar saya yang bicara. Manajer Wang Anda ini, selama bertahun-tahun telah korupsi, dana proyek grup Longsing Anda, mungkin tidak kurang dari 20 juta rupiah. Ini buktinya. Berikan. Ini tidak perlu, kan? Mungkin saja dia memasukkan data. Saya memasukkan data? Baru saja Anda bilang, saya mencuri rahasia perusahaan Anda. Kenapa sekarang jadi memasukkan data? Berikan padaku.
Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Kurang ajar. Sudah bertahun-tahun, kamu jangan mengkorupsi begitu banyak uang perusahaan. Bapak Zhang, aku salah, aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku bersedia mengembalikan semua uang yang dikorupsi ke perusahaan. Aku akan menyerahkan sebagian uangku sendiri kepada perusahaan, asalkan Bapak tidak memecatku. Memaafkanmu? Apa aku harus membiarkan karyawan lain di perusahaan berkata bahwa aku terlibat dalam praktik busuk bersamamu? Apa aku harus dibilang bersamamu mengkorupsi uang perusahaan? Bapak Zhang, aku tidak punya prestasi. Sudahlah. Kemasi barang-barangmu, pergi dari Longsing. Bapak Zhang, aku tidak punya prestasi, tapi aku juga sudah bekerja keras kan? Mengenai masalah ini, aku bisa memaafkanmu, tapi kamu harus membantu. Nanti, bantu aku untuk mendekati Leng Xian. Baik, asalkan Bapak tidak memecatku, aku bersedia melakukan apa saja. Nanti, aku akan membawa Leng Xian ke kantorku. Kamu bertugas menjaga pintu untukku. Perhatikan baik-baik, jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Ya. Ingat itu. Kali ini aku maafkan kamu, tapi jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap tidak berbelas kasih. Sepertinya mereka telah mencapai kesepakatan. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kerjasama hari ini. Karena Janzon sangat murah hati, aku juga tidak bisa banyak bicara. Jadi, bagaimana menurut Anda mengenai kerjasama antara Lenja kami dengan perusahaan Anda? Nona Leng Xiaojie, Anda dan Chang Zhong silakan lanjutkan pembicaraan di sini. Aku akan keluar dulu. Janzong, tentu Anda sudah tahu maksud kedatangan saya. Ini rencana kerjasama yang sudah saya siapkan sebelumnya. Silakan Anda lihat apakah ada masalah, agar kita bisa bicarakan sebelumnya. Mari kita diskusikan lagi. Tuan Zhang, Anda? Nona Leng, mari kita tunda dulu soal kerjasama kita dan bicarakan hal yang lebih penting. Tuan Zhang, tolong jaga diri Anda. Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Jika Anda berani menyentuh saya lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Anda tidak akan sopan pada saya. Leng Xian, saya beritahu Anda, jika Anda ingin membicarakan kerjasama, Anda harus mengikuti keinginan saya. Kalau tidak, proyek ini, Anda tidak akan bisa melanjutkannya dengan lancar. Orang yang berbeda jalan tidak akan sejalan. Saya permisi dulu. Hahaha. Leng Xian, saya sudah menyuruh manajer Wang untuk mengunci pintu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Anda cabul. Hahaha. Saya memang cabul. Lalu kenapa? Hari ini saya akan mendapatkan wanita cantik ini. Anda ikuti saja keinginan saya. Kenapa tenaganya bisa sebesar ini? Aku beritahu ya, jangan meronta-ronta. Sejak kecil, aku belajar bela diri. Badanku 3 kali lebih kuat dari orang biasa. Hari ini, biarkan aku memanjakanmu ya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bagaimana ini? Meong meong meong. Apa tuan rumah lupa data grup Longsing yang didapat sebelumnya? Di sana bukan hanya ada bukti kejahatan manajer Wang, tapi juga ada milik Bapak Zhang ini. Benar juga. Hai, si Zhang. Aku beritahu ya, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membuat seluruh grup kalian hancur. Kamu masih berani mengancamku? Kamu tidak sungguh-sungguh mengira aku manajer Wang si bodoh itu kan? Aku beritahu, ya. Kalau hari ini kamu tidak membuatku senang, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tidak disangka tuan rumah bertemu orang kasar. Kali ini Meong juga tidak bisa berbuat apa-apa. Xian, benar-benar kamu? Ji Fengting. Aduh, siapa pria tampan ini? Jangan-jangan ini tunangan masa kecil tuan rumah? Jangan bicara omong kosong, ini teman masa kecilku, yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Tapi dia sepertinya sedikit menyukaiku. Kenapa kamu kemari? Setelah mengetahui kamu kembali ke keluarga Leng, aku mencari tahu keberadaanmu kemana-mana.
Mengetahui kamu datang ke Longsing untuk membicarakan kerjasama, aku langsung bergegas datang. Kebetulan di pintu aku mendengar suara teriakan, dan saat masuk aku melihat bajingan ini mengganggumu. Bajingan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau datang ke Jiangbei ke wilayahku dan memukulku? Kau tidak ingin hidup lagi? Aku ini siapa memangnya? Lalu kau ini siapa? Berani bicara seperti itu kepadaku? Menurutku, kaulah yang tidak ingin terus hidup di Jiangbai. Percaya atau tidak? Hanya dengan satu telepon, aku bisa mengakuisisi perusahaanmu dan membuatmu bangkrut. Aha. Usia masih muda tapi bicaranya besar sekali. Kau benar-benar berpikir kau adalah pemimpin dari beberapa perusahaan terkemuka di Jiangbai. Hanya dengan satu telepon, katamu bisa membuatku bangkrut? Lelucon. Saya beritahu kamu, kami, Longsing Group, meskipun menempati peringkat ke 100 di antara perusahaan di Jiangbai, tapi kami juga dikenal dengan modal yang kuat. Kecuali jika 5 perusahaan teratas memboikot kami, siapa yang bisa membuat kami bangkrut? Ji Fengting, kalau yang dia katakan itu benar, jangan gegabah, aku punya cara. Tidak apa-apa, Xian. Kamu duduk saja di sini. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. 5 teratas, ya. Kalau begitu, aku juga sudah lumayan cukup. Halo, minta mereka untuk mengakuisisi Longsing Group. Aku ingin direktur mereka bangkrut. Dasar engkau, aktingmu lumayan bagus. Jika kamu bisa membuat kami bangkrut hanya dengan satu panggilan telepon, aku rela berlutut dan memohon ampun padamu. Ini perkataanmu sendiri. Nanti jangan sampai kamu menarik kata-katamu. Lihat, sekretarisku menelepon. Pak Zhang, gawat. Grup kita akan diakuisisi oleh Jifeng Group dengan harga sangat rendah. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Situasi pastinya belum diselidiki. Jifeng Group adalah perusahaan nomor 1 di Jiangbai. Kita dan mereka selalu memiliki hubungan baik. Mengapa dia tiba-tiba menyerang kita? Ini, pihak lawan mengatakan Anda telah menyinggung Presiden Jifeng Group, itulah mengapa. Jifeng Group, Anda adalah Presiden Jifeng Group, Ji Fengting. Presiden Ji, saya salah. Maaf, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak bisa tanpa perusahaan ini. Perusahaan ini adalah seluruh nadi kehidupan saya. Presiden Ji. Hentikan. Jangan memohon padaku. Memohon padaku tidak ada gunanya. Saya membela Xian. Seharusnya Anda memohon padanya. Nona Ling, maafkan saya. Ada orang yang berhati besar. Tolong maafkan saya. Sekali lagi, maafkan saya. Saya yang salah. Saya terlalu berani karena nafsu. Saya telah menyinggung Anda. Maafkan saya. Presiden Leng, maafkan saya. Saya memberimu kesempatan, lalu siapa yang memberi kesempatan kepada gadis-gadis yang kau rugikan itu? Nona Leng, Anda. Apa maksud Anda? Masih berpura-pura? Masih saja pura-pura. Selama bertahun-tahun, berapa banyak gadis tak bersalah yang kamu jerat dengan memanfaatkan jabatan publikmu? Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Ini... Orang sepertimu masih ingin meminta maaf dariku? Mimpi saja. Kemari. Ya, Tuan Ji. Bawa dia pergi. Biarkan dia mendapatkan hukuman yang pantas. Baik. Aduh. Tuan Ji, Nona Leng. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah membalas dendam sepenuhnya, mendapatkan 500 poin pukulan balik. Tuan rumah dapat memilih untuk menyimpannya atau menukarkannya dengan barang yang sesuai. Simpan saja dulu. Kita bicarakan nanti saat dibutuhkan. Terima kasih, Ji Fengting. Jika kamu tidak datang tepat waktu, mungkin aku sudah dilecehkan olehnya. Tidak perlu terlalu sungkan padaku, kan? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menjadi tokoh pemimpin grup Jiangbai? Ini bukan mengambil alih posisi ayahku. Bagaimana denganmu? Tapi ku dengar kali ini kamu kembali untuk membalas dendam. Kematian ibuku saat itu selalu menjadi misteri. Aku akan mengungkap misteri ini dengan tanganku sendiri. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Sudahlah, biar aku saja yang mengurus ini. Aku harus mengembalikan keadilan untuk ibuku. Bagus juga. Tapi kamu harus menyelidikinya dengan jelas sebelum kembali ke keluarga Leng. Sekarang grup Longsing sudah tidak ada. Jika kamu ingin mendapatkan kerjasama lagi, itu akan... Untuk ini aku harus mencari cara lain. Sudah. Kamu tidak perlu mencari cara lagi. Aku atas nama grup Jifeng, secara resmi menandatangani kerjasama denganmu. Bagaimanapun, Jifeng kami adalah perusahaan nomor 1 di Jiangbai. Dengan begini kamu pasti sudah menyelesaikan tugasmu, kan? Ini terlalu berhasil. Terima kasih, Ji Fengting. Sama-sama, ayo kita pergi.
Kali ini sudah tidak ada masalah lagi. Oh, kakak pulang sepagi ini. Sepertinya tidak mendapatkan kerjasama dari grup Longsing, ya? Saya memang tidak mendapatkan kerjasama dari Longsing Group, tapi saya mendapatkan kerjasama dari Jifeng Group. Apa? Kamu mendapatkan kerjasama dari Jifeng Group? Betul. Benarkah itu kerjasama dari Jifeng Group? Bahkan ada tanda tangan pribadi dari Presiden Direktur Jifeng Group. Tian, bagaimana bisa kamu melakukannya? Mungkin karena saya memiliki visi yang sama dengan Presiden Direktur Ji, jadi beliau setuju untuk bekerja sama. Bagaimana mungkin Presiden Direktur Ji memiliki visi yang sama denganmu? Leng Xian? Ini pasti kontak palsu. Ayah, kamu harus memeriksanya dengan cermat. Tidak akan salah, tidak akan salah. Di sini ada stempel resmi Jifeng Group. Lagi pula, bahkan jika itu dipalsukan, nanti saat kita terhubung dengan Jifeng Group, bukankah itu akan terbongkar? Tian tidak akan sebodoh itu. Ini, sialan Leng Xian. Tidak kusangka, dia benar-benar mendapatkan kerjasama dari Jifeng Group. Sialan Leng Xian. Tidak kusangka, dia berhasil mendapatkan kerjasama dengan Jifeng Group. Dengan sifat ayah, dia pasti akan memberinya setengah dari harta keluarga untuk dikelola. Tidak bisa, aku tidak bisa pasrah begitu saja. Harta itu hanya boleh jadi milikku. Bagus, bagus, bagus. Memang putriku, Leng Yi. Karena kerjasama dengan Jifeng Group ini kau yang dapatkan. Kalau begitu serahkan saja padamu untuk diurus. Baiklah. Nanti setelah kemampuanmu menonjol dan punya pengalaman, baru kuserahkan lagi bisnis keluarga ini padamu untuk diurus. Tidak bisa, ayah. Aku tidak setuju. Leng Sitian, aku sudah memenuhi permintaan kalian. Kau mau apa lagi? Tian-Tian jangan membuat keributan. Aku tidak membuat keributan. Ayah, Jifeng Group bagi kita sangat penting. Bagaimana bisa diserahkan pada manajer baru yang tidak berpengalaman sepertinya? Menurutku lebih baik serahkan saja padaku. Apa yang kau katakan? Ada benarnya juga. Ayah, kau sudah berjanji akan memberikan proyek ini kepadaku. Bagaimana kau bisa menarik kembali janjimu? Cian, ini juga demi kepentingan keluarga. Oh, Cian, ini juga demi kepentingan keluarga. Kamu belum pernah menangani proyek dan belum pernah mengurus urusan keluarga. Dalam hal kemampuan, memang sulit untuk meyakinkan orang lain. Begini saja. Ayah akan memberimu beberapa tugas kecil. Bagaimana kalau kamu melatihnya dulu? Saya tidak setuju. Proyek grup Jifeng ini, saya yang mendapatkannya. Jika kalian ingin begitu saja, merebut proyek saya, maka saya akan pergi ke grup Jifeng untuk membatalkan kerjasama. Leng Xian, kamu tahu apa yang kamu katakan. Jangan demi kepentingan pribadi, menghancurkan kepentingan keluarga. Kerjasama grup Jifeng dengan keluarga kami, keluarga Leng, mana bisa kamu, sebagai junior, yang memutuskan? Apakah saya bisa memutuskan atau tidak? Kita lihat saja nanti. Leng Xian, jangan lagi bertindak sesuka hati. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Leng. Baiklah, nanti, jangan sampai kalian memohon agar saya kembali. Anak durhaka. Ayah, jangan marah. Karena Leng Xian ini sampai sakit, itu namanya rugi besar. Betul, betul. Karena dia marah, itu tidak sepadan. Tian-Tian, untungnya ayahmu punya putri sebaik ini, putri yang baik dan penurut. Ayah, jangan khawatir. Proyek Jifeng yang Leng Xian bawa, kali ini, pasti akan saya jalankan dengan cemerlang. Bagus, 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 bagus. Karena kamu punya ambisi besar ini. Segera manfaatkan kesempatan ini. Pergi diskusikan detail kerjasama dengan Jifeng Group. Nanti kalau proyeknya berhasil, 30% keuntungannya. Anggap saja itu uang saku dariku. Terima kasih, Ayah. Aku akan segera mengurusnya. Baik, cepatlah pergi. Oh, bagus sekali. Benar-benar tidak sabar, ya? Halo, Feng Ting. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Leng. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuannya. Apa kau ingin aku membantumu dalam urusan kerjasama? Tenang saja, aku, Jifeng Ting, hanya akan mengakui dirimu. Adapun orang lain dari keluarga Leng, aku sama sekali tidak akan bertemu. Baiklah, terima kasih. Kapan-kapan aku akan mentraktirmu makan? Leng Xian, aku ingin lihat bagaimana kau akan menghadapi kesulitan ini. Halo, saya Leng Sitian dari keluarga Leng. Hari ini saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan CEO Ji. Anda tunggu saja. CEO Ji sedang sangat sibuk. Sudah selama ini kenapa belum selesai juga? Oh, halo CEO Ji. Apakah Anda sudah punya waktu sekarang? CEO Ji tidak punya waktu sekarang. Beliau baru saja keluar. Sebaiknya Anda pulang saja. Apa? Ini
Saya sia-sia saja membuang seluruh pagi menunggu dia. Saya mewakili keluarga Leng, datang untuk membicarakan kerjasama dengan CEO Ji. Apakah Anda tidak ingin bekerja sama dengan kami, keluarga Leng? Bekerja sama dengan keluarga Leng Anda, justru Anda yang mati-matian memohon untuk bekerja sama dengan kami, bukan? Jujurnya saya beritahu, CEO Ji kami sudah berpesan, beliau hanya akan bekerja sama dengan Leng Xian dari keluarga Leng, orang lain dari keluarga Leng tidak akan ditemui. Jadi, sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan tenaga, silakan pulang saja. Wah, tatapan manis sudah kembali. Bagaimana negosiasi kerjasamanya? Tentu saja. Putri kesayangan kita yang maju, kerjasama itu pasti akan didapat dengan mudah. Bisa jadi dia juga akan menggunakan kecantikannya untuk membawa pulang calon suami kaya, seperti Ji Fengting, ke keluarga Leng. Betul, 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 betul. Hahaha, ayah ibu. Aku tidak berhasil mendapatkan kerjasamanya. Bagus, bagus. Bagus kalau sudah didapatkan. Apa? Tidak berhasil? Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Apakah Tuan Ji membutuhkan keluarga Leng untuk melakukan sesuatu? Betul, betul. Bukan aku. Aku bahkan tidak bertemu Tuan Ji hari ini. Sekretarisnya memberitahuku, dia hanya bekerja sama dengan Leng Xian. Dia tidak mau menemui siapapun dari keluarga Leng kecuali Kilu. Hanya bekerja sama dengan Leng Xian? Lalu, bagaimana ini? Bagaimana? Terus mau bagaimana lagi? Cepat suruh Leng Xian kembali. Selama bisa bekerja sama dengan Jifeng Group, keluarga Leng, kita akan bisa kembali, jaya seperti dulu. Siapa yang akan memanggil Leng Xian kembali? Aku saja. Bagus, bagus, bagus. Kamu, cepat pergi panggil Leng Xian untukku kembali. Cepat pergi. Baik. Tuan rumah, apakah kamu yakin sekali? Keluarga Leng pasti akan mencarimu. Bagaimana kalau mereka mengorbankan kerjasama itu dan tidak menginginkannya? Kalau begitu, bukankah kamu tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Leng? Tenang saja, sesuai sifat ayahku, bahkan demi keluarga, dia akan tetap menjemputku pulang. Tapi kali ini aku akan membuatnya membayar mahal. Aku harus mengambil kembali semua yang dulu dia pinjam dari ibuku. Aduh, keluarga Leng mengusik anak nakal sepertimu ini. Benar-benar sial sekali. Mereka datang. Datang. Leng Xian, buka pintunya. Aku ada di depan rumahmu. Kenapa sudah sampai depan rumah tidak mengetuk pintu? Aku jijik. Katakanlah, ada apa mencariku? Ayah setuju kamu kembali. Kali ini, dia sengaja menyuruhku menjemputmu. Bukannya dia bilang aku tidak boleh kembali ke keluarga Leng seumur hidup ini? Ada apa ini? Ayah bilang, kamu bisa kembali kali ini, karena aku sudah memohon lama padanya. Kamu tidak berlutut untuk berterima kasih kepadaku pun tidak masalah. Tapi setidaknya kamu harus mengucapkan terima kasih, kan? Aku berterima kasih padamu. Kamu belum bangun tidur, ya? Masih bermimpi? Kamu. Menurutku bukan kamu yang memohon, tapi proyek keluarga Ji tidak bisa tanpa aku, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Apa ini perbuatanmu? Benar. Betul, itu aku. Akulah yang menelepon Pak Ji, dan dia bersedia membantuku kali ini. Makanya kalian terpaksa mengundangku kembali ke keluarga Leng. Kau, katakan saja padaku. Kau ikut aku pulang atau tidak? Aku tidak akan pulang. Kecuali proyek ini aku yang kerjakan, dan kau harus membantuku untuk mendapatkan kembali sahamku dan saham ibuku. Kembalikan padaku. Kau bermimpi? Jika kau tidak pulang hari ini, maka seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Leng. Tuan rumah sungguh kejam. Baru bicara sudah meminta saham sebanyak ini. Bagaimana jika mereka tidak setuju? Bukankah itu akan sia-sia? Aduh, tenang saja. Dibandingkan dengan saham-saham ini, bekerja sama dengan grup G, itu sungguh menguntungkan 1000 kali lipat. Aku yakin ayahku pasti bisa berpikir jernih. Tian, bukankah aku menyuruhmu membawa Leng Xian kembali? Bagaimanapun caranya. Mana dia? Ayah kurasa lupakan saja. Leng Xian ini, begitu mendengar kita ingin mengundangnya pulang, ia meminta banyak sekali, bilang ingin mengambil saham miliknya, dan ibunya dulu. Dia benar-benar mengatakan itu? Dia benar-benar mengatakan itu? Tidak mungkin bohong kan? Dia juga memberitahuku bahwa Jifeng Group tidak akan bekerja sama dengan keluarga kami. Itu semua karena dia menelepon Presiden Direktur Ji dan mengatakan Presiden Direktur Ji telah membantunya. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini, untuk apa kita memintanya kembali? Bagaimanapun juga, kita harus bisa mendapatkan kerjasama dengan Jifeng Group. Dengan begitu, kita bisa mengembalikan kejayaan keluarga Leng. Baiklah Tian, kamu pergi lagi, bagaimanapun caranya, bawa dia kembali. Katakan saja.
Katakan saja aku akan menyetujui semua permintaannya. Ayah suamiku bagaimana bisa kamu menyetujuinya? Leng Xian, gadis licik itu, yang dia inginkan bukan sedikit. Dahulu, sahamnya dan saham ibunya. Jika digabungkan, setengah dari properti keluarga Leng. Kamu sudah berjanji itu untukku dan Tian-Tian. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalian semua sedikit berkorban saja. Kumpulkan Ayah? semua saham dan berikan kepada Leng Xian. Bagaimana bisa kamu begini? Sudahlah. Cepat pergi. Jika kerjasama penting ini tertunda, aku akan memarahimu. Kenapa kali ini tidak merasa jijik? Kenapa sekarang tidak merasa jijik lagi? Ayah Leng Xian sudah menyetujui permintaanmu. Cepat pulang bersamaku. Semudah itu disetujui, tapi aku belum memutuskan untuk kembali. Jangan keterlaluan. Kalau begitu minta maaf kepadaku, aku akan mempertimbangkan apakah akan kembali atau tidak. Kamu... Tunggu. Maafkan aku. Apa? Aku tidak dengar dengan jelas? Aku bilang maafkan aku. Baiklah. Kalau begitu ayo kita pulang sekarang. Selamat tuan rumah, berhasil memadamkan kesombongan sepupu, mendapatkan 100 poin tamparan, dan tuan rumah berhasil kembali ke keluarga, mendapatkan bonus tambahan 500 poin tamparan. Saldo saat ini 600 poin. 600 poin? Kalau begitu aku ingin sistem menyelidiki kebenaran kematian ibuku, dan mengapa ibuku meninggal dunia secara tidak terduga dan meninggalkan rumah. Masih tahu jalan pulang rupanya. Ini rumahku, mau pulang atau tidak itu hakku. Karena sudah kembali, Leng Xian. Segera telepon Bapak Ji. Bilang saja kerjasama kita akan dilanjutkan. Mana yang ku minta? Baik, ini untukmu. Kontrak pengalihan sahamnya sudah kutandatangani. Asalkan kau tanda tangan di situ, setengah dari aset keluarga Leng akan jadi milikmu. Anggap saja sebagai pengembalian untukmu dan ibumu. Halo, Bapak Ji. Saya sudah tiba di keluarga Leng. Kerjasama kita bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya sudah mengirimkan semua dokumen ke email Anda. Jika ada pertanyaan nanti, Anda bisa menghubungi saya lagi. Proyeknya sudah selesai dibahas, sekarang waktunya membahas masalah ibu saya. Ibumu bisa punya masalah apa? Tian? Apa yang ingin kau dapatkan sudah diberikan? Apalagi yang kau mau? Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin mengembalikan keadilan untuk ibuku. Keadilan apa yang kau maksud? Ibumu saat itu? Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Itu adalah fakta yang sudah umum diketahui. Menurutku fakta tidak seperti itu. Saat itu ibuku diusir dari keluarga Leng, dia baru saja mengalami kecelakaan, lalu kau langsung menikah dengan ayahku, tidakkah ada hubungan sebab akibat di antara ini? Kau... Kematian ibumu? Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Jangan membuat kekacauan. Apakah kau ini mencurigai bahwa Bibi Wang adalah pelakunya? Aku tidak mencurigai. Aku yakin dia adalah akar permasalahannya. Kau menuduh sembarangan? Ibu tidak apa-apa. Leng Xian, kami sudah mengembalikan apa yang kau inginkan kepadamu, apalagi yang kau mau. Ini bukan lagi masalah saham. Aku ingin mengembalikan keadilan untuk ibuku. Aku ingin mengungkapkan kebenaran dari masalah yang terpendam bertahun-tahun ini. Leng Xian, aku rasa kamu sudah gila. Apa kamu tahu ini fitnah? Aku tahu, selama bertahun-tahun ini, aku memang kurang perhatian padamu. Tapi, kamu tidak bisa memfitnah Bibi Wang dan aku seperti ini. Lagi pula, secara nama, kita juga keluarga. Kamu tidak boleh sebodoh itu lagi. Aku bodoh? Ayah, kamu menganggap pembunuh istrimu sendiri sebagai keluarga. Sebenarnya, siapa di antara kita yang bodoh? Kamu, sangat keras kepala. Tian, meskipun aku tidak membesarkanmu dari kecil, tapi apa yang kamu makan dan pakai, mana yang tidak aku perhatikan, perasaanmu? Itu saat kamu menikah, aku memang sedikit tegas kepadamu. Tapi semua itu demi keluarga kita. Bagaimana kamu bisa memfitnahku seperti ini? Apakah aku memfitnahmu atau tidak, kamu sendiri yang paling tahu. Dan lagi, kamu dan ayah sudah berakting seumur hidup di sini. Sampai kapan kalian akan terus berakting? Sudah. Karena kamu berkata begitu, apa kamu punya bukti?
Selama kamu bisa menunjukkan buktinya, apapun yang kamu katakan, akan kami turuti. Bukti. Ayah, jika aku tidak punya bukti, bagaimana mungkin aku bisa begitu yakin dialah pelakunya? Apa? Bagaimana mungkin? Saat kecelakaan mobil itu, saya sudah menghapus semua bukti, bahkan sopirnya pun sudah dibungkam. Bagaimana mungkin masih ada bukti? Apa katamu? Kamu benar-benar punya bukti? Tapi, dulu saya sendiri yang datang ke lokasi kejadian. Lagi pula, sopir yang menyebabkan insiden itu juga tidak bisa diselamatkan. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, lihatlah sendiri. Ini saya dapatkan secara tidak sengaja. Di sini tercatat bagaimana dia menyingkirkan ibu saya dan mengusirnya dari keluarga Leng. Dan juga ada saat itu, dia menyewa orang untuk membuat kecelakaan dan menghilangkan nyawa. Bagaimana bisa begini? Kamu benar-benar mencelakakannya hingga meninggal? Dulu, dia berselingkuh itu adalah bukti palsu. Apakah itu juga fitnahmu? Tidak, suamiku, bukan aku yang melakukannya. Itu hanya kecelakaan. Kamu masih berani berkelit? Bukti-bukti ini, lihatlah baik-baik. Sia-sia saya begitu mencintaimu. Selama bertahun-tahun ini, kamu pembohong. Ternyata kamu sudah membohongi saya. Sebagian besar hidup saya. Palsu. Semuanya palsu. Leng Xian, ayah. Dia pasti melakukan ini hanya untuk membalas dendam pada kita. Dia membenci aku dan ibuku karena telah menikahkannya dengan pria tua berusia 80 tahun. Leng Xian, jangan berlebihan. Tian-Tian, ini... Ayah harus percaya pada ibuku. Dia dan ayah telah berteman sejak kecil dan tumbuh bersama. Ayah tidak tahu bagaimana sifat dan kepribadiannya. Bagaimana mungkin dia menyakiti orang lain? Ini... Apakah ini benar-benar palsu? Ayah benar-benar menyayangi putri ayah dan sangat mencintai istri ayah. Sepertinya ayah tidak mau mengakuinya. Kalau begitu aku akan membuat ayah tidak punya pilihan selain mengakuinya. Bibi Wang. Masih ingat sopir yang menabrak ibuku? Tentu saja aku ingat. Setelah dia menabrak ibumu, bukankah dia meninggal karena luka-lukanya? Sayang sekali. Dia belum mati. Dan kesaksian yang kupegang ini adalah bukti dia menunjukmu sebagai orang yang menyewa pembunuh untuk menyakiti ibuku. Benarkah itu kamu? Sudah sampai saat ini, kau masih membohongiku? Bukan aku, sungguh. Sopir itu sudah kubungkam mulutnya. Dibungkam? Tidak, kau salah dengar. Suamiku, kau percaya padaku kan? Apa? Ibu. Ayah, bagaimana bisa kau memperlakukan ibu seperti ini? Kenapa? Hah? Kau tidak mendengarnya? Dia yang mencelakai istri pertamaku. Wang Corporation. Kau mencelakai istri pertamaku. Sekarang, semua jabatanmu dicabut, hak warisan keluarga ditarik, diusir selamanya dari keluarga Leng, diserahkan ke pengadilan, diproses secara adil. Leng Yi. Meskipun semua ini kulakukan, itu karena aku mencintaimu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Ayah memperlakukanmu seperti ini bukan karena dia kejam, tapi karena kau sudah salah sejak awal. Ini hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik ibu. Leng Xian, semua ini salahmu. Jika bukan karena kamu, hidup kami tidak akan hancur berantakan seperti ini. Aku akan membunuhmu. Tian-Tian, hentikan. Ini bukan salah Xian. Jika harus menyalahkan, salahkan saja ibumu. Ya, semua ini salahku. Salahku karena dulu jatuh cinta padamu. Leng Yi, demi Tian-Tian, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Berikan ibu satu kesempatan lagi. Memberinya kesempatan? Bagaimana aku akan menjelaskan kepada Xian? Tian-Tian, kamu tidak perlu membujuk lagi. Ibumu tidak peduli apa yang dia katakan, tidak akan bisa dimaafkan. Jangan khawatir. Ayah akan tetap memperlakukanmu seperti dulu. Bagian ibumu, ayah akan menyimpannya untukmu. Tian-Tian, jangan membujuknya. Ini adalah konsekuensi yang pantas aku terima. Leng Yi, semoga kamu menepati janjimu.
untuk memberikan semua bagian hartaku kepada putri kita. Tidak mungkin. Tian, saya sudah berjanji untuk menghukum Ibu Tian-Tian, jadi janganlah mengacau di sini. Saya mengacau? Ayah? Kalau saya tidak menghentikannya, ayah akan menyerahkan semua harta keluarga Leng kepada orang luar. Omong kosong apa ini? Tian-Tian adalah adik kandungmu? Bagaimana bisa kamu mengatakan dia orang luar? Ayah, apakah saya harus menyebut namanya secara langsung? Leng Sitian, dia sama sekali bukan putri kandung ayah. Apa? Tian, omong kosong apa yang kamu katakan? Belum cukupkah kamu menyakiti saya seperti ini? Kamu masih ingin memfitnah putri saya? Apakah saya memfitnahnya atau tidak? Kita bisa memanggil seseorang di sini sekarang untuk melakukan tes, maka akan ketahuan. Ayo, panggil Dokter Zhang ke sini. Leng Yi, kamu masih tidak mau percaya saya? Menurut saya, lebih baik melakukan tes. Lagi pula saya tidak ingin Tian-Tian menanggung ketidakadilan ini. Baiklah. Kalau begitu saya punya satu permintaan. Permintaan apa yang kamu punya? Jika sebentar lagi terungkap bahwa Tian-Tian adalah putri kandungmu, aku ingin kau mengusir Leng Xian dari keluarga Leng selamanya. Mulai sekarang, pewaris keluarga Leng hanya Tian-Tian seorang. Ibu, ini Tian-Tian. Ini yang terakhir bisa ibu lakukan untukmu. Leng Yi, kau setuju atau tidak? Aku setuju. Kepala keluarga Anda mencari saya? Tolong lakukan tes DNA untukku dan dia. Tes DNA? Baik, saya akan mengambil sampelnya. Pelan-pelan. Leng Xian, kau tidak menyangka bahwa Dr. Zhang juga sudah kubeli, kan? Meskipun aku diusir dari keluarga Leng, lalu kenapa? Aku akan menarikmu ikut menanggung akibatnya. Dengan begitu, semua milik keluarga Leng akan menjadi milik putriku, dan aku akan merasa tenang. Bagaimana? Kepala keluarga, Nona Tian-Tian memang putri kandung Anda. Putri kandung, ini laporannya. Apa? Bagaimana bisa? Astaga, apa yang sebenarnya terjadi ini? Apakah data yang ditukarkan sistem bermasalah? Tuan rumah, jangan khawatir. Data sistem sama sekali tidak mungkin bermasalah. Ini hanya ada satu kemungkinan, hasil tes DNA ini palsu. Hahaha, Leng Xian. Bagaimanapun juga, kamu tetap tidak bisa lari dari takdir diusir dari keluarga Leng. Leng Yi, kamu juga harus menepati janjimu. Tian, kamu. Ayah, ada yang tidak beres dalam masalah ini. Jangan buru-buru membuat kesimpulan. Ada masalah apa lagi, Leng Xian? Menurutku kamu hanya ingin menempel pada keluarga Leng kami, tidak mau pergi saja kan? Leng Sitian, masalah ini belum selesai. Jangan terlalu senang dulu. Cukup. Leng Xian. Tes DNA juga kamu yang usulkan, dan kamu juga setuju dengan taruhan ibu dan anak Sitian. Mengingat kamu adalah putriku. Tidak perlu menyerahkan semua proyek, tapi proyek grup Jifeng, kamu harus menyerahkannya. Ayah, kenapa buru-buru ingin membagi-bagi? Ayah lupa, sebelumnya ada kepala pelayan tua. Dia bisa menyuap kepala pelayan. Dia juga bisa menyuap dokter ini. Katakan dengan jujur, apakah hasil tes DNA ini asli atau palsu? Ini. Tentu saja benar, Tuan Keluarga. Bagaimana mungkin saya berani menipu Anda? Apakah ini benar atau tidak, kita akan tahu setelah memeriksa catatan transfer bank mereka. Jika ini benar, saya akan meminta maaf kepada Anda. Jika ini palsu, usir mereka dari keluarga Leng, lalu serahkan ke kantor polisi. Tuan Keluarga, saya akan bicara semuanya. Laporan ini memang saya palsukan. Yang benar ada di sini. Saya diperintah oleh ibu keluarga. Maka dari itu saya memalsukan laporan ini. Hasil laporan ini yang benar. Nona Tian-Tian bukanlah putri kandung Anda. Apa? Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin saya bukan putri kandung ayah? Bagaimana mungkin saya bukan nona tertua keluarga Leng? Apa yang saya katakan semuanya benar. Ibu, cepat beritahu saya ada apa sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemari. Seret Dr. Zhang pergi. Beritahu Jiang Bei atas perbuatan Dr. Zhang. Blokir total dia. Baik. Tuan, saya tahu saya salah.
Tuan, ampuni saya. Tuan, Tidak kusangka. Bertahun-tahun ini, kau bahkan menipuku tentang putriku. Saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putri saya. Apa salah saya? Sampai sekarang kau masih tidak menyesal. Kemari. Bawa semua bukti ini tentang dia. Serahkan ke polisi. Ayo. Tian-Tian, Ayah, saya mohon. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu. Saya bisa mengembalikan semua yang saya miliki kepada keluarga Leng. Mohon maafkan dia. Kenapa belum dibawa pergi? Tian-Tian. Kak, saya sungguh tahu saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya bisa mengembalikan semua yang saya miliki kepadamu. Tolong lepaskan ibu saya, ya? Saya tidak bisa melakukan itu. Karena dia adalah pembunuh ibu saya. Tian, bertahun-tahun ini saya telah ditipu orang lain. Saya minta maaf kepadamu. Ayah, semuanya sudah berlalu. Dengan begini, hanya kamu yang bisa mengambil alih keluarga Leng. Ayah, saya tidak ingin mengambil alih posisimu. Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Melihat dunia luar. Kerja sama dengan keluarga Ji ini. Silakan ayah urus sendiri. Ayah, jaga diri baik-baik.